Oke, jadi Podomoro University kita didirikan oleh perusahaan properti terbesar di Indonesia, yaitu Agung Podomoro Group, teman-teman. Nah, letaknya kita ada di Jakarta ya, teman-teman ya. Untuk tagline kita adalah Where Future Entrepreneur Begin. Jadi semua jurusan yang ada di Podomoro, kalian gak hanya belajar menjadi profesional di bidangnya aja, tetapi kalian belajar menjadi profesional dalam berbisnis atau berwirausaha juga, teman-teman. Agar kalau kalian juga bisa memiliki bisnisnya masing-masing dan juga bisa membuka lapangan kerja baru untuk orang lain juga pastinya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman, ini ada pengenalan kampus kami ya teman-teman ya. Ini beberapa jurusan ada di Podomoro. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja teman-teman ya. Nanti bisa di chat apa, nanti bisa setelah ini ya teman-teman ya. Selamat menyaksikan. People always say that high school is the most memorable time in their life. And they are right. It is so memorable and beautiful, it made us forget about the next step. The next step, university. Luckily, I was able to find a place where I could study and still make good memories. We always like to say that the future is still miles away. Therefore, we tend to forget about it. But after this place, it all changes. Because of this place, I feel more reassured about the future. The grand name of Agung Podomoro makes me feel excited about the internship that I'm about to experience. Because there are so many opportunities that are being opened for me. Podomoro University is not just a place where you can seek knowledge or where you are being prepared to work. It is a place where we find our identity, our passion, new friends, and most importantly, a new beginning for us to make our own stories. Generasi muda perancang gagasan, jadikan pendidikan sebagai pedoman. Kami mahasiswa, mahasiswi berbudi, sang penjaga budaya, wujudkan harmoni. Kita harapan bangsa, cerdas dan setia, berbudaya Indonesia, menggapai cita-cita. Podomoro University, tempat kami menuju. Podomoro University, kami bangga. Song hari esok meraih cakrawala, ciptakan peluang, jangan menyerah. kelihatan semangat, pribadi bermanfaat, Membangun negeri, membangun Nusantara. Oke, itu gambarannya kalau misalkan teman-teman semua akan belajar di Podomoro University, teman-teman. Jadi seru banget, sekarang kita sudah meluluskan wisudawan kita yang sudah banyak bekerja di industri di dalam ataupun di luar negeri juga ya, teman-teman ya. Juga banyak yang sudah memiliki membuat perusahaannya sendiri ataupun memiliki bisnisnya semua, teman-teman. Nah,
Ini adalah lingkungan kampus kita yang sangat modern dan strategis. Kita ada di kawasan Jakarta Barat, teman-teman. Aku yakin teman-teman yang sering ke Jakarta nih, pernah nggak nih main ke CP nih, teman-teman ya? Di Central Park Mall, teman-teman. Jadi di kawasan Podomoro City, di mana konsep kita itu adalah education dan entertain. Jadi teman-teman bisa entertain diri kalian nih, misalkan di taman kita yang sangat luas, atau tempat-tempat hits yang ada di CP, atau mau kayak SeaWorld, teman-teman, kita juga ada, teman-teman ya, kayak Jakarta Aquarium. Jadi teman-teman semuanya lengkap banget ada di kawasan ini, teman-teman. Nggak perlu keluar gedung, teman-teman. Gitu. Lalu ini ada program studi yang dimiliki Podomoro, ada akuntansi, hukum bisnis, ada kewirausahaan, teman-teman. Gelar ini sarjana bisnis. Nanti belajarnya tuh kayak teman-teman kayak di drama Korea startup, teman-teman ya. Bisnis perhotelan, ada manajemen hotelnya, ada culinary art juga. Lalu untuk jurusan arsitektur, IPA IPS boleh. Ini belajar Feng Shui dan bisnis properti juga, teman-teman ya, desain produk. Kalau misalkan teman-teman tertarik fashion designer dan atau jewelry, furniture, dan ada juga jurusan perencanaan dan kota dari IPA IPS juga boleh, teman-teman ya. Ini ngerancang kota kayak main Minecraft atau game SimCity. Lalu yang terakhir ada manajemen rekayasa konstruksi, teman-teman. Ini khusus IPA ya, teman-teman ya. Ini manajemen teknik sipil, bukan manajemen ekonomi. Fisikanya harus kuat, teman-teman ya. Nah, itu yang mungkin nanti bisa teman-teman tanyakan beberapa jurusan di sesi Q&A. Kenapa sih teman-teman harus pilih Podomoro? Nah, pertama kita dari perusahaan properti terbesar di Indonesia, teman-teman. Jadi networking kita sangat luas sekali untuk bisnis, magang, ataupun prospek karir kalian. Pastinya kan teman-teman nggak hanya sekedar belajar aja, tapi harus memperluas networking juga, teman-teman ya. Yang kedua, kita kerjasama dengan kampus internasional, yaitu ada Babson College yang merupakan ranking 1 di USA sebagai kampus entrepreneurship, teman-teman. Sampai Harvard University juga kalah loh, teman-teman, sama Babson College ini. Mungkin kalau tahu pendiri mobil Ford, Toyota, Honda, Tory Burst, Pepsi, Philip, itu ada lulusan dari Babson College ini. Nanti teman-teman semester 1 udah belajar, teman-teman, cara membuat startup bisnis yang kayak di drama-drama Korea startup gitu loh, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman langsung action membuat bisnisnya, jadi nggak teori dulu, teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman udah ngerasain gagal, salah, itu dari proses pembelajarannya, teman-teman. Nanti malah dosennya nggak bakal marahin kalian, malah seneng banget, karena tahu kekurangan dari bisnis teman-teman yang akan di-coaching lagi untuk membuat startup bisnis yang lebih sempurna. Nanti teman-teman juga bisa masuk ke mall-mallnya Agung Podomoro Group kayak tahun lalu itu di Senayan City. Kita juga ada lab organik, teman-teman ya. Ini lab yang nyata, jadi teman-teman bisa langsung turun ke proyek-proyeknya Agung Podomoro Group. Rekanan ataupun pemerintahan juga, karena sistem pembelajaran kita kayak teman-teman di SMK lebih banyak praktikal untuk mengasah skill dibandingkan teorinya. Jadi teman-teman yang suka praktek nih, ini cocok banget buat kalian masuk di Podomoro University. Nanti juga banyak yang ada yang keluar negeri juga, atau misalkan juga banyak ketemu investor ya, teman-teman ya. Karena biar teman-teman saat masih mahasiswa sudah banyak memiliki pengalaman, teman-teman, dibandingkan teman-teman baru lulus baru cari pengalaman. Nah, jangan ya teman-teman ya. Jadi yang penting nanti setelah lulus tuh prospek karir kalian tuh udah bagus banget, ataupun bisnis kalian. Nah, kalau Podomoro sendiri banyak bangun kota-kota baru juga ya, teman-teman, di seluruh Indonesia. Ini mungkin kalau teman-teman sering nonton MasterChef Indonesia, ada yang kenal nggak nih sama kakak-kakak yang ada di layar nih? Nah, mungkin yang tertarik culinary art nih, bisa join nih di kita nih ya. Lalu juga banyak mahasiswa kita sudah memiliki perusahaan ataupun bisnisnya masing-masing, teman-teman ya. Kayak kalau Albert Gustavo, supplier biji kopi juga dia. Ke Starbucks, Excelso, Coffee Bean, Kenangan, teman-teman ya. Sangat luar biasa sekali. Dan juga banyak sekali mahasiswa kita yang sudah bekerja di industri dalam negeri, luar negeri, dan prestasi-prestasinya juga sampai ke luar negeri, teman-teman. Nanti juga teman-teman yang kuliah di Podomoro akan kita prioritaskan nih. Teman-teman bisa bekerja di Agung Podomoro Group juga, teman-teman, yang merupakan perusahaan properti terbesar ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita udah lihat ada ruang kelas, theater kelas, ada auditorium ya, teman-teman ya, kayak di CGV. Kalau juga ada coworking space, ruang kantor bisnis, teman-teman ya. Cozy banget ya, teman-teman, bawa investornya ke sini boleh banget. Lalu ada perpustakaan, ruang persidangan hukum, kita ada lab bisnis perhotelan juga yang gimana kitchen-nya langsung didesain sama MasterChef Indonesia, restoran, front office, hotel room bintang 5 sendiri, juga ada bar juga teman-teman, coffee mesinnya sama kayak di Starbucks ya teman-teman, bisa harganya satu mobil lah ya. Lab teknik, lab fisika, lab kimia, lab desain, lab produk desain, semuanya lengkap banget teman-teman untuk menunjang potensi teman-teman. Nah, ini adalah 2 program beasiswa yang kita tawarkan buat teman-teman, dan kemarin alumni kalian, puji Tuhan ya teman-teman ya, ada Stefani, Monica, sama Dennis itu mendapatkan beasiswa 8 semester teman-teman di Podomoro University, angkatan satu angkatan di atas kalian ya teman-teman ya. Mungkin akan dijelaskan detailnya sama Kak Prima nih. Silahkan Kak Prima. Ya, oke, terima kasih Konove. Ya, untuk teman-teman dari SMA Santo Ignatius Singkawang ya,
Ini Podomoro University mungkin bisa menjadi alternatif ya buat teman-teman nanti untuk kuliah. Selain juga mungkin teman-teman punya rencana nih tahun depan mau coba ke perguruan tinggi negeri ya. Nah, untuk pendaftaran di Podomoro, kita sudah membuka pendaftaran di gelombang pertama dari bulan Juli 2021 kemarin sampai dengan November 2021 ya. Jadi keuntungannya adalah apabila teman-teman mendaftar di gelombang pertama, teman-teman menjadi prioritas untuk mendapatkan program beasiswa. Kita punya 2 program beasiswa, yaitu program Bus Tanpa Tes. Yang kedua adalah program beasiswa unggulan selama 8 semester ya. Tadi yang dibilang sama Ponove bahwa ada beberapa kakak kelas kalian yang sekarang sudah bergabung di program beasiswa unggulan 8 semester. Nah, bedanya apa sih program beasiswa tanpa tes dan program beasiswa unggulan? Yang pertama, bedanya adalah kalau untuk yang jalur cepat, ini buat teman-teman yang mungkin mau daftar di Podomoro tapi nggak mau pusing-pusing ikut tes beasiswa ya. Teman-teman bisa mendaftar dengan jalur rapot di kelas 11. Jadi nanti rapot di kelas 11-nya itu bisa dipakai untuk mengajukan program beasiswa di semester pertama. Ya, jadi program beasiswa ini adalah program beasiswa yang merupakan potongan biaya kuliah dari SPP-nya atau uang pangkalnya di semester pertama saja. Jadi program beasiswa ini hanya diberikan untuk potongan biaya SPP atau uang pangkal dari 40% sampai dengan 100%. Kalau teman-teman yang mau dapat 100%, itu biasanya yang ranking paralel atau ranking 1-2 di jurusan. Jadi yang diminta di sini adalah bukan ranking kelas, tapi ranking paralel atau ranking jurusan IPA atau IPS di kelas 11. Ya. Jadi ini adalah potongan dari biaya SPP di semester pertama saja. Untuk semester kedua sampai semester ke-8, tidak ada program beasiswa. Artinya untuk program ini, di semester kedua, semester 8, teman-teman harus bayar normal. Jadi potongannya hanya di semester pertama saja ya, khusus untuk 3 program studi ini. Next lagi, Konove. Oke, kita punya program beasiswa tambahan untuk teman-teman yang tertarik di 5 program studi ini ya. Sama dengan yang pertama tadi, cuma bedanya kalau di program ini, teman-teman akan dapat potongan biaya tambahan dari BPP. BPP itu adalah biaya penyelenggara pendidikan yang akan dibayarkan dari semester pertama sampai semester ke-8. Nah, khusus untuk program ini, teman-teman yang mempunyai nilai KKM minimal 70, ya, artinya sudah tuntas ya nilainya ya, teman-teman berhak dapat beasiswa, minimal itu 100 plus 20. 100-nya itu gratis uang pangkal 100%, dan potongan BPP 20% di semester pertama. Bagi teman-teman yang ranking 10 besar, BPP-nya pasti potongannya lebih besar ya. Kalau yang ranking 1, ranking 2, itu otomatis potongannya lebih besar, yaitu sebesar 60%. Jadi 100% gratis uang pangkal, plus potongan BPP 60% di semester pertama. Tapi semester kedua, sampai semester selanjutnya, normal. Ya. Ini adalah program jalur cepat tanpa tes untuk teman-teman yang nggak mau pusing-pusing ikut tes beasiswa, bisa pakai nilai rapot atau pakai ranking di kelas 11. Ya. Next slide, Konove. Nah, kalau kakak sih lebih prefer teman-teman daftar yang ini, karena program ini terbatas ya, dan tidak ada setiap tahun. Nah, ini program ini kita berikan khusus untuk membantu, ini kan kita pandemi udah cukup lama ya di dunia ya, di Indonesia ya. Jadi memang program ini adalah khusus membantu untuk teman-teman yang punya rencana mau kuliah di Jakarta gitu ya, tapi terkendala biaya gitu ya. Kalau bayar normal kayaknya agak mikir-mikir nih gitu ya. Nah, ini kita memberikan program beasiswa untuk 8 semester ya. Dari semester 1 sampai semester ke-8. Jadi selama 4 tahun total teman-teman akan mendapatkan program beasiswa atau potongan biaya kuliah di setiap semesternya. Jadi bayarnya nggak full ya. Dan ini pun tidak tidak ada syarat nilai IP. Biasanya kalau yang namanya program beasiswa pasti IP-nya minimal harus 3 atau indeks prestasinya minimal harus 3. Nah, untuk program ini tidak ada batasan IP karena kita melihat bukan cuma dari nilai prestasi di sekolah atau di kampus, tapi juga dari keaktifan teman-teman selama teman-teman nanti kuliah di Podomoro. Ya, program beasiswa ini berupa potongan biaya kuliah dari 25%, 50%, 75% sampai dengan 100%. Semua komponen biaya baik itu SPP, BPP, SKS itu dipotong ya sampai dengan 8 semester atau sampai dengan teman-teman lulus ya. Jadi buat teman-teman yang berminat ingin dapat program beasiswa 8 semester,
Sebenarnya hari Sabtu ini kita mengadakan tes beasiswa online, tapi karena ini kan teman-teman lagi ada acara ya, jadi setiap hari Sabtu di Podomoro University kita mengadakan tes beasiswa online. Teman-teman nanti bisa daftar, ada linknya dikirimin sama Konove ya. Teman-teman boleh daftar untuk pendaftaran free ya. Jadi teman-teman daftar dulu, pilih jurusannya, nanti hari Sabtu depan teman-teman bisa langsung ikut tes beasiswa online ya. Untuk teman-teman yang punya prestasi di tingkat nasional, misalnya teman-teman pernah juara olahraga apa nih, futsal gitu ya, basket, pernah pernah menang di olahraga di bidang seni ya, olimpiade sains gitu ya. Nah, ini teman-teman berpeluang untuk dapat beasiswa yang 100% ya. 100% itu di sini teman-teman cuma bayar biaya kuliah atau adminnya sebesar 1 juta 1 semester. Jadi kalau teman-teman kuliah selama 8 semester atau 4 tahun, total biaya kuliahnya cuma 8 juta. Ya, jadi silakan yang ingin mendaftar, yang merasa punya prestasi, jangan pialanya yang dibawa ya. Sertifikatnya ditunjukin aja ke Konove ya. Oh, saya kemarin di Singkawang juara olahraga apa nih, judo gitu ya, di tingkat nasional. Atau mungkin kemarin saya peserta PON di Papua, saya juara gitu. Nah, silakan bawa aja atau tunjukkan aja sertifikatnya untuk diajukan di program beasiswa 100%. Ya, jadi silakan, atau mungkin di sini ada yang orang tuanya profesinya guru baik di tingkat SD, SMP, SMA ya, atau mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang anaknya sudah duduk di kelas 12, kita punya program beasiswa khusus ya untuk Bapak Ibu guru yang profesinya adalah pengajar ya. Jadi kita punya program beasiswa bakti guru, besaran beasiswanya kurang lebih sama ya. Untuk program ini tetap harus ikut tes. Nanti kita prioritaskan untuk Bapak Ibu yang memang profesinya sebagai guru, kita prioritaskan anaknya untuk dapat program beasiswa di Podomoro University sebanyak 8 semester ya. Jadi ini ada barcode yang bisa teman-teman scan kalau nggak mau ribet ya. Silakan aja di barcode, daftar langsung ya. Nanti minggu depan hari Sabtu jam 10 pagi teman-teman langsung ikut tes beasiswa online ya. Kalau teman-teman yang mendaftar di jurusan arsitektur, di jurusan perhotelan, setelah teman-teman lolos dari tes beasiswa online, teman-teman akan kita undang untuk interview atau wawancara via Zoom. Jadi semua dokumen, semua proses pendaftaran, semua proses wawancara bisa dilakukan via Zoom. Praktis ya, teman-teman tidak usah datang ke kampus, nanti tinggal kuliah aja kalau teman-teman udah diterima di Podomoro University. Apabila teman-teman udah bayar nih, misalnya nih di Podomoro University ya, udah lunas nih, tahun depan teman-teman puji Tuhan ya diterima di kampus negeri, contohnya di UI, di ITB, di IPB gitu ya. Ada beberapa kampus besar, teman-teman diterima di kampus-kampus universitas negeri tersebut ya. Nanti biaya kuliah yang teman-teman bayar ke Podomoro University akan kita kembalikan, prosesnya 2 minggu kerja, kita refund ya, kita akan kembalikan tentunya dengan dipotong administrasi sebesar 1,5 juta. Artinya uangnya nggak bakal hilang, nggak bakal hangus ya. Kita akan kembalikan dipotong administrasi sebesar 1,5 juta ya. Jadi silakan yang mau menjadikan kampus Podomoro mungkin nih sebagai kampus pilihan kedua. Selain teman-teman juga mau coba ke kampus negeri, ini bisa menjadi alternatif ya. Karena kuota beasiswa yang 8 semester itu masih banyak sebenarnya ya, tapi kalau misalnya udah penuh gitu ya, ya mau nggak mau teman-teman kita mendaftarnya di jalur yang tanpa tes, jalur rapot ya. Kalau hari ini sampai hari ini ya, ini kuota untuk program beasiswa yang 70%, 100% itu masih ada. Jadi silakan aja kalau teman-teman mau coba bisa langsung daftar supaya minggu depan teman-teman diterima atau teman-teman bisa mengikuti tes beasiswa online. Ya, ada pertanyaan kah teman-teman? Silakan langsung kita buka aja. Boleh langsung bertanya kalau misalnya mau langsung ini kan kebetulan bisa open mic ya, atau mungkin mau langsung japri atau chat langsung ke Kanove atau Kaprima, silakan. Oke, terima kasih Kak Prima. Mungkin ini saatnya Q&A ya, teman-teman. Silakan ada yang mau tanyakan. Baik, Bapak Ibu yang ada di kelas mungkin bisa dibantu. Oke, ada Aditya dari 12 IS1, kemudian ada Eva dari 12 IS4. Jadi sudah ada 2 penanya, silakan. Masih kan Kak?
Perkenalkan, nama saya Ditya Jaya. Saya perwakilan dari kelas 12 S1. Saya ingin bertanya tadi pada saat menjelaskan fasilitas itu kan ada auditorium dan lain-lain. Itu apakah kita sebagai mahasiswa boleh menggunakannya pada saat luang atau hanya boleh dipakai pada saat ada kegiatan aja? Oke, good question ya. Jadi auditorium itu kan pastinya gunanya untuk belajar juga ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada dosen dari Babson-nya itu juga profesor dari Babson datang ke Amerika, langsung datang ke Podomoro untuk ngajar juga nanti seluruh mahasiswa dikumpulkan di auditorium juga. Atau misalkan teman-teman ada kegiatan nih, misalkan seminar, atau misalkan guru-guru besar lagi datang ke Podomoro, atau misalkan teman-teman kayak kalau saling lomba antar kelas gitu ya teman-teman, kan biasanya ada lomba e-sportnya ya teman-teman, jadi nanti bisa dilihat dari layar kayak bioskopnya tadi teman-teman ya, untuk melihat kegiatan-kegiatan teman-teman saat lomba gitu. Jadi bisa untuk belajar, bisa kegiatan untuk mahasiswa juga pastinya teman-teman. Silakan, pastinya kita juga welcome banget digunakan teman-teman untuk aktivitas mahasiswa Podomoro University gitu. Apakah menjawab? Kalau menjawab, tinggal kasih oke ya. Oke, ada yang lain teman-teman? Silahkan. Silakan Eva, IS4. Silakan Eva. Kenalkan, saya Farisenti dari kelas 12 IS4 yang bertanya, apakah hubungan kerja dari universitas lain atau apakah ada magang di Podomoro? Maaf, kurang keras kayak suaranya. Eva, mungkin maskernya dibuka saja, kemudian suaranya lebih keras, Eva. Maskernya. Apakah ada hubungan kerja dengan perusahaan lain atau ada magang di Podomoro? Oke, good question juga. Oke, thank you. Aku jawab langsung. Jadi kalau misalkan kamu juga nanti bisa magang di perusahaan-perusahaannya Agung Podomoro Group, rekanan ataupun juga dari rekan-rekanan kita, teman-teman. Atau juga networking dari setiap dosennya juga, teman-teman. Jadi teman-teman juga nanti kita prioritaskan, teman-teman bisa di Agung Podomoro Group juga. Tapi kita nggak ada keterikatan, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman diterima di Podomoro, tapi nggak mau kerja di Podomoro, it's okay aja, teman-teman. Yang penting di mana teman-teman lebih sukanya kerjanya di perusahaan mana gitu. Tapi juga pasti networking kita sangat besar sekali yang tadi aku bilang dari Agung Podomoro Group atau misalkan dari rekan-rekanannya, karena kan sangat luas ya teman-teman ya, rekanan kita juga dari seluruh Indonesia juga gitu. Pasti magang, kita lebih banyak praktek dan magang pasti teman-teman ya, agar teman-teman memiliki banyak pengalaman dalam dunia industri ataupun juga bisnis teman-teman. Karena yang tadi aku bilang kita lebih banyak praktek teman-teman, jadi teman-teman yang suka praktek nih cocok banget di Podomoro University. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan. Ini sepertinya banyak peminat yang mau bertanya. Dari IS5 sepertinya ada Kevin Tendo di sana, silakan. Oke, halo Kevin. Kevin Tendo, IS5. Ada? Kalau memang belum, kita... Ada, Bu. Oke. Ada. Apakah universitas ini memiliki jurusan andalan? Jika ada, apakah ada syarat tertentu untuk masuk jurusan tersebut? Sorry, jurusan apa? Kecilan suaranya. Apakah universitas ini memiliki jurusan andalan? Jika ada, apakah ada syarat tertentu untuk masuk jurusan tersebut? Oke, jurusan andalan, Konove andalan. Oke, mungkin kita kalau andalan di Podomoro itu kita ada arsitektur, bisnis perhotelan, atau kewirausahaan. Tetapi biasanya anak-anak Singkawang ataupun Pontianak itu ambil jurusannya namanya jurusan bisnis perhotelan. Yang dimana kan kita memiliki hotel sendiri dengan chain internasional yaitu Accor Hotel. Sangat besar sekali teman-teman. Ini menaungi hotel-hotel bintang 5 sampai bintang 5 plus di seluruh dunia. Ada Pullman, Indigo, Sofitel, Novotel, Grand Mercure, Ibis, Ritz-Carlton, Shangri-La, dan masih banyak lagi teman-teman. Kalau untuk pembelajarannya sendiri, ini kita ada manajemen hotel, penjurusannya juga ada culinary art bagi teman-teman yang tertarik untuk dunia pastry atau misalkan kitchen, itu cocok banget di sini. Nanti ada bahasa internasional yang teman-teman bisa pilih, ada bahasa Mandarin,
ada bahasa Perancis. Tapi aku yakin anak Singkawang nih udah jago-jago bahasa Mandarin ya, juga tinggal ambil bahasa Perancisnya aja teman-teman, ataupun sebaliknya. Selama 3 tahun teman-teman pelajari. Nanti kalau untuk culinary art kerjasama dengan Paul Bocuse Institute, culinary art ternama di Perancis. So kalau teman-teman berprestasi di culinary art kita bisa summer course 4-6 bulan ke Paul Bocuse Institute-nya. Ini di atasnya lah Gordon Blue ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang tertarik culinary art, magang kita cariin teman-teman untuk sampai dapat teman-teman. Magang bisa di seluruh dunia ya teman-teman ya. Tinggal pilih aja negaranya teman-teman suka nih. Misalkan lagi suka etnik banget sama Korea ya teman-teman ya. Nanti bisa ke Korea Selatan teman-teman. Kalau ke Korea Utara belum bisa teman-teman. Nggak bisa pulang ntar ya. Nanti teman-teman tinggal pilih negaranya. Kalau nggak boleh untuk magang ke luar negeri itu kan harus izin orang tua ya teman-teman ya. Teman-teman pilih aja kotanya yang ada di Indonesia. Misalkan teman-teman lebih sukanya ke Bali, atau mau balik lagi ke Singkawang, boleh banget teman-teman, pilih aja. Pokoknya di sini kita cariin teman-teman magang sampai dapat. Itulah keunggulan kita ya teman-teman ya. Mungkin nanti juga banyak sekali brand-brand yang sangat besar, biasanya kita juga bikin gala dinner untuk orang tua kalian juga, jadi kalian langsung servis, nanti teman-teman juga tetap diawasi 3 bulan sekali, kalau misalkan magang ke luar negeri, ataupun di luar kota. Nanti semester 3, misalkan nih teman-teman mau magang di Dubai, silakan aja teman-teman. Lalu semester 8, bosen di Dubai gitu-gitu aja, mau magang langsung ke Prancis, boleh banget teman-teman. Atau ke Korea, Jepang, itu juga boleh teman-teman. Nanti kita kalau di Podomoro nggak ada skripsi ya teman-teman ya, kita lebih ke final project atau laporan magang. Seperti itu teman-teman. Gambaran singkatnya teman-teman ya, maaf kalau keburu-buru. Mungkin ada lagi, Ibu. Baik, sepertinya ini penanya terakhir ya, karena waktu kita juga tinggal 3 menit. Ada Jess Brian dari 12 MIPA 2. Silakan Jess Brian 12 MIPA 2. Apakah kedengaran, Kak? Kedengaran, Jason. Jess Brian. Ya, makasih, Kak. Silakan Jess. Ya, makasih ya udah memberi kesempatan untuk saya untuk bertanya. Saya punya satu pertanyaan. Kan tadi Kakak udah bilang kita di kuliah ini bisa sambil kerja. Tapi apakah ketika selesai kuliah dari sini kita dapat jaminan untuk mendapat pekerjaan yang lain dari ke-8 jurusan ini? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat kritis nih Kak Prima ya. Oke, aku langsung jawab lagi. Ya, Oke, boleh. jadi ini aku kedepankan bahwa tadi aku udah bilang bahwa kalau di Podomoro itu lebih banyak praktek atau kunjungan lapangan ataupun magang teman-teman, agar teman-teman saat masih kuliah tuh udah banyak banget pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam dunia industri ataupun bisnis sesuai dengan jurusan-jurusannya. Ini adalah jurusan-jurusan yang paling penting ya teman-teman, yang nggak digantikan oleh robot teman-teman. Semuanya udah industri 5.0. Nah, walaupun akuntansi, kalian tetap belajar semuanya ini pakai software semua teman-teman. Kalau misalkan akuntansi aja udah nggak pembukuan secara manual, semuanya ada software yang dimana digunakan perusahaan-perusahaan besar. Jadi teman-teman udah siap kerja nih dalam dunia perusahaan-perusahaan di dalam negeri ataupun di luar negeri juga. Dan ini adalah jurusan-jurusan yang dibutuhkan dari Agung Podomoro Group juga. Jadi kita daripada cari SDM di luar, mending menggunakan SDM yang ada di dalam, apalagi di kampus ataupun perusahaan kita sendiri teman-teman gitu. Jadi yang penting teman-teman rajin aja untuk ikut praktek, ikut magang, ikut kunjungan lapangan, itu pasti teman-teman bisa keterima di perusahaan-perusahaan besar pastinya. Karena setiap tahunnya kita kayak ada expo-expo gitu, di mana teman-teman bisa melihat kira-kira peluang-peluang karir dari setiap jurusannya juga. Gitu. Oke, apakah menjawab, Jess? Keren nih, namanya Brian ya. Baik, terima kasih Ibu. Halo, selamat siang untuk seluruh teman-teman dari SMA Singkawang. Di sini aku tidak sendirian, aku dengan alumni-alumni kalian loh. Aku ada Kak Brigita juga di sini, ada Kak Tari juga. Dan di sini kita akan menginformasikan terkait apa sih UPJ itu, di mana sih UPJ itu, kurikulum unggul apa saja sih yang ada di UPJ itu, jaminan kerja apa saja sih di UPJ itu, dan beasiswa apa saja yang bisa kalian raih ketika kalian memilih UPJ untuk perkuliahan nantinya. Nah, di sini langsung saja Kak Tari dan Kak Brita, silakan untuk presentasinya. Disimak baik-baik ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Andri, dan aku mau ucapkan juga selamat pagi menjelang siang untuk para guru, terutama juga untuk teman-teman sekalian. Kita lebih ke teman-teman aja ya, supaya kita akrab. Oke, mungkin ada yang udah kenal atau yang belum kenal sama aku. Kembali lagi aku mau kenalkan diri, nama aku Claudia Tari yang merupakan alumni dari SMA Santo Ignatius, lulusnya tahun 2020. Jadi aku masuk di UPJ
UPJ ini, Universitas Pembangunan Jaya juga tahun 2020, dan menjadi salah satu mahasiswa program studi ilmu komunikasi, dan juga mempunyai kesempatan, bersyukurnya puji Tuhan, masuk di kampus UPJ ini dengan beasiswa 100% full dari tahun pertama aku masuk sampai lulus nanti, aku tidak mengeluarkan uang untuk biaya kuliah sepeser pun. Itu teman-teman, aku akan berbagi sedikit ya, sharing-sharing tentang kampus aku, gimana kok bisa masuk kampus ini sih gitu. Dan aku juga sama Brigita nih, kebetulan sama beasiswa 100%. Oke teman-teman, aku akan mengenalkan Universitas Pembangunan Jaya yang merupakan urban campus teman-teman. Jadi kita ini lingkupnya urban campus karena terletak di salah satu kota yang ada di Tangerang Selatan, yakni Bintaro. Nah teman-teman mungkin ada yang kenal sama beliau. Beliau merupakan salah satu pengusaha terbesar juga yang ada di Indonesia, yakni yang mendirikan Jaya Group dan sekaligus founder dari Universitas Pembangunan Jaya, yakni almarhum Bapak Dr. Insinyur Ciputra. Oke, selanjutnya. Kak, ini angka-angka apa sih? Oke teman-teman, jadi ini adalah angka-angka yang mana? Angka 10 ini menunjukkan bahwa usia kampus kita ini masih sangat-sangat muda, karena berdirinya tahun 2011. Tapi walaupun sangat muda, apa aja sih Kak emangnya keunggulan atau prestasi apa aja yang udah dipunya UPJ dengan usia yang sangat muda? Apa sih yang bisa meyakinkan kami supaya kami bisa masuk di UPJ gitu? Nah, teman-teman, di UPJ ini berlokasi di Bintaro Jaya. UPJ memiliki lahan seluas 15 hektar. Jadi teman-teman, kita punya wilayah kampus yang cukup luas dengan 2 gedung besar, gedung A dan gedung B. Kemudian bernaung di bawah grup bisnis besar, UPJ didirikan oleh 17 perusahaan yang bernaung di bawah Jaya Group, teman-teman. Jadi, teman-teman sekalian, aku ingin mention di sini bahwa kita punya istilahnya nanti waktu lulus, teman-teman punya jaminan kerja di 17 perusahaan besar yang ada di Jaya Group, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang mungkin ingin bekerja di perusahaan lain selain dari Jaya Group juga boleh. Jadi kita tidak ada istilah ikatan dinas gitu, tidak ada teman-teman. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman mau magang nanti atau pengen daripada jauh-jauh nyari kerjaan lagi di Jaya Group aja, boleh banget dengan adanya 17 perusahaan ini. Dan selanjutnya 92. Kak, 92 itu maksudnya apa ya? Nah, walaupun kampus kita ini masih terbilang sangat muda ya teman-teman, kita ini sudah berhasil masuk di 100 besar perguruan tinggi terbaik dan termuda yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita ini Universitas Pembangunan Jaya berdiri dari tahun 2011 sampai 2021, yang mana Jaya Group sendiri sudah berdiri dari 1961 sampai saat ini, yang merupakan member dari Pembangunan Jaya. Oke, selanjutnya ada Mahakarya Pembangunan Jaya. Nah, teman-teman mungkin ada yang udah tahu atau ada yang udah pernah ke sini, Jaya Ancol. Nah, Jaya Ancol ini teman-teman, kita punya keuntungan nih sebagai anak-anak UPJ. Kalau misalnya teman-teman pengen hangout, pengen banget untuk datang ke Jaya Ancol, teman-teman cukup menunjukkan kartu tanda mahasiswa. Kalau teman-teman udah menjadi mahasiswa UPJ, dengan menunjukkan itu, kalian teman-teman sekalian itu bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Betapa besarnya kan? Kemudian teman-teman juga perlu tahu bahwa kita juga punya yang namanya PB Jaya Raya, yang mana tempat pelatihan, tempat perkumpulan para atlet-atlet Indonesia. Dan salah satu kebanggaan kita juga, kemarin atlet-atlet Indonesia yang menyumbangkan medali emas dalam Olimpiade Tokyo, siapa lagi atletnya kalau bukan Kak Gracia Poli dan juga partner, mereka merupakan member atau mereka merupakan atlet-atlet dari PB Jaya Raya. Kemudian ada Bintaro Plaza Residence yang merupakan bagian juga dari kita, dan Bintaro Exchange Mall. Jadi teman-teman, Bintaro Exchange Mall ini dekat banget dengan kampus kita. Jadi teman-teman yang mau hangout mungkin, atau misalnya pas jam kosong ya, bukan jam kosong, maksudnya jam break ngampus, boleh banget ke sini dengan jangkauan cuma kurang lebih 5 menit dari kampus gitu. Dan kalau misalnya kita mau buat event, itu hanya anak-anak dari Pembangunan Jaya yang boleh pakai.
Gitu teman-teman istimewanya. Selanjutnya aku mau bahas juga bahwa kampus kita ini tidak hanya serta-merta bernaung atau berkarya di ruang lingkup pendidikan aja, tetapi kita juga berkontribusi dalam pembangunan yang ada di Indonesia, termasuk seperti Manado Bitung Toll Roads, kemudian Jakarta MRT, mungkin teman-teman tahu juga MRT, kita juga berkontribusi dalam pembangunan MRT, kemudian renovasi Stadium GBK kita juga ikut berpartisipasi, dan Ahmad Yani International Airport. Oke, selanjutnya lokasi yang paling penting. Jadi teman-teman sekalian, kita itu lokasinya 800 meter dari gerbang tol Jor Pondok Aren, yang mana akses kita ini bisa dikatakan sangat mudah diakses ya kampus kita. Kemudian akses koridor langsung dari stasiun KRL Jurangmangu. Jadi pengalaman aku di tahun pertama kuliah, aku juga pakai kereta. Jadi akses dari stasiun kereta ke kampus itu bisa jalan kaki, sangat dekat. Kemudian 100 meter dari Bintaro Action Mall yang udah aku kasih tahu ke teman-teman tadi. Kisaran 5 menit gitu. Prestasi UPJ. Prestasi UPJ apa aja sih? Nah, prestasi UPJ ini kita punya yang namanya slogan muda berprestasi. Walaupun kita baru berdiri 10 tahun, tetapi kita sudah masuk dalam pemeringkatan perguruan tinggi oleh Kemendikbudristek tahun 2020. Oke, selanjutnya kita juga mendapatkan peringkat ke-45, peringkat nasional, bidang kemahasiswaan oleh Belmawa Kemendristek Dikti tahun 2019. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Brigita. Halo teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Dukungan industri apa aja sih yang ada di UPJ? Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Tari tadi, kita didirikan oleh 17 perusahaan yang bernaung di grup bisnis besar yaitu PT Pembangunan Jaya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini beberapa dukungan industri kita, teman-teman. Next. Nah, selain kita memiliki partner internasional, teman-teman, kita juga memiliki partner internasional, dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, salah satu contohnya, kita pernah melakukan kerjasama dalam pertukaran dosen dengan Litan Akademi Singapura, dan kita melakukan pertukaran mahasiswa dengan UITM Malaysia. Next. Oke, keunikan UPJ apa aja sih? Nah, yang membedakan UPJ dari yang lainnya itu ada beberapa di sini. Yang pertama itu kita ada yang namanya job placement Jaya Group. Seperti yang udah tadi sampaikan tadi bahwa kita memiliki jaminan kerja, teman-teman. Setelah kalian lulus ataupun sebelum kalian lulus, kalian bisa berkesempatan untuk magang di salah satu perusahaan milik PT Pembangunan Jaya, teman-teman. Nah, selain itu juga kita ada namanya open to all class atau yang biasa disebut kelas kota. Nanti akan aku jelasin di slide selanjutnya ya. Nah, ada living laboratorium, kemudian International Cooperation, kita ada namanya Beasiswa Jaya, juga akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kita ada namanya JSDP, teman-teman, atau Jaya Soft Skill Development Program. Jadi apa sih JSDP ini? JSDP ini merupakan program di mana kalian akan diminta untuk mengasah soft skill kalian sebelum kalian nantinya terjun ke dunia kerja, teman-teman. Jadi kalian akan mengasah soft skill kalian dengan mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus, seperti magang, lomba, webinar, dan kegiatan lainnya yang nantinya kalian akan mengumpulkan poin-poin dari kegiatan tersebut dan menjadi syarat kelulusan kalian. Nah, selain itu kita juga ada namanya Certification and Week, kemudian ada Jaya Apprenticeship Center. Jaya Apprenticeship Center ini merupakan wadah bagi kalian yang tertarik di dunia bisnis, teman-teman. Nanti akan aku jelasin di slide selanjutnya. Next. Oke teman-teman, ini beberapa jurusan dari kampus kita. Ada 10 jurusan terbagi menjadi 2 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Humaniora dan Bisnis, yang terdiri dari manajemen, psikologi, akuntansi, dan ilmu komunikasi. Kemudian ada Fakultas Teknologi dan Desain yang terbagi menjadi arsitektur, teknik sipil, desain komunikasi visual, desain produk, informatika, dan sistem informasi. Next.
Oke teman-teman. Nah, tadi kan kita udah disinggung sama Kak Tari bahwa kita berhasil meraih peringkat 45 bidang kemahasiswaan. Nah, kita memiliki beberapa fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut teman-teman. Di sini ada praktikum lab, misalnya salah satu contohnya itu dari jurusan ilmu komunikasi, kita ada yang namanya web broadcasting. Jadi kalian itu bisa praktek seperti seorang presenter teman-teman. Dan kita juga ada yang namanya kelompok diskusi. Next. Oke teman-teman, kita juga ada yang namanya laboratorium hidup, yaitu kayak kerja lapangan gitu ya teman-teman. Nah ini salah satu contohnya yang di kiri atas, itu adalah kakak-kakak tingkat kita dari angkatan 2018 yang bekerja atau magang di salah satu perusahaan dari PT Pembangunan Jaya. Kemudian kita ada yang namanya kerja profesi, dan di sini ada foto dari beberapa atlet kita dari PB Jaya Raya bersama dengan Bapak Dr. Insinyur IR Ciputra. Next. Oke, kita bahas kelas kota. Aku pengen sharing aja sih di sini. Jadi kelas kota ini ada kelas yang sangat unik teman-teman. Karena apa? Karena kalian bisa mengambil salah satu mata kuliah dari jurusan lainnya teman-teman. Misalnya kayak aku jurusan dari ilmu komunikasi. Terus aku pengen belajar bagaimana sih mendesain produk. Nah, aku bisa ngambil mata kuliah pengantar desain dari desain produk teman-teman. Nah, benefitnya apa nih? Benefitnya kalian bisa belajar lebih banyak mengenai banyak skill dari program jurusan lainnya, dan teman-teman memiliki kesempatan untuk direkrut oleh perusahaan karena teman-teman memiliki skill yang banyak teman-teman. Jadi teman-teman itu sekarang di dunia kerja yang dicari itu adalah orang yang memiliki skill. Walaupun kalian baru S1, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih banyak hal teman-teman. Nah, untuk kelas kota ini dilakukan oleh 10 program studi tanpa ada syarat teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ada syarat harus pandai menggambar, harus pandai ngomong. Jadi kalian bebas teman-teman memilih salah satu di sini. Nah, selain itu juga memiliki 5 tema urban, kemudian tersedia lebih dari 100 jenis mata kuliah di bawah kategori urban. Next. Oke, selanjutnya ada JLP atau Jaya Launchpad. Nah, Jaya Launchpad ini bisa disebut sebagai inkubator bisnis atau wadah bagi kalian, teman-teman yang tertarik dalam dunia bisnis. Karena kalian harus banget memanfaatkan ini. Kenapa? Karena nantinya kalian akan dibimbing, kalian akan diberikan banyak benefit, terutama kalian akan diberikan modal dalam membuat kalau kalian lagi membuka usaha kalian akan diberikan modal oleh Jaya Launchpad ini. Jadi teman-teman untuk gabung di Jaya Launchpad ini sudah dapat dimulai dari sejak tahun pertama kalian menjadi mahasiswa-mahasiswi dari kampus UPJ. Kemudian kenapa sih Kak harus gabung di sini? Karena kita bekerja sama dengan Womenpreneurship Community, Excellent Business Incubator, kemudian dengan World Planning Foundation juga. Dan selain itu kalian juga bisa mendapatkan akses UMKM dari seluruh Indonesia yang berjumlah 17.500. Wah, keuntungannya banyak banget ya teman-teman, khususnya bagi kalian yang anak-anak bisnis nih. Next. Nah, di sini ada beberapa alumni dari kampus UPJ. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada Kak Donita. Siapa sih yang nggak tahu Kak Donita? Kak Donita ini artis Indonesia kan. Dia merupakan lulusan tahun 2011 dari jurusan ilmu komunikasi. Kemudian ada Kak Nurin dari Shopee, kemudian ada Kak Dinda dari Grab Indonesia, Kak Agnesia Vera yang bekerja di Trans TV, kemudian Kak Mufti di Tokopedia, dan Kak Muhammad Ibrahim di Ogilvy. Ogilvy ini apa sih Kak? Ogilvy ini merupakan salah satu bidang di mana kalian itu akan melakukan pemasaran dan juga periklanan yang tempat perusahaannya ini ada di New York City teman-teman, jadi di luar negeri tempatnya. Nah, kalian bisa lihat di sini kan kalau alumni dari kampus UPJ itu tidak hanya bekerja di perusahaan yang di PT Pembangunan Jaya aja teman-teman. Jadi setelah kalian lulus, kalian bebas bereksplorasi mau kemana aja kerjanya. Jadi kalian nggak terikat sama sekali teman-teman. Next. Oke teman-teman, ini akan dijelaskan oleh Kak Andri. Silakan Kak Andri. Oke, baik. Terima kasih Kak Brigita. Nah, teman-teman, di sini ada namanya beasiswa.
ketika nanti aku jelaskan atau ada hal yang penting bagi kalian, kalian tinggal aja dan kalian catat saja pertanyaan yang udah kalian siapkan untuk di sesi pertanyaan. Nah, di sini ada prestasi akademik, prestasi olahraga, prestasi seni budaya, juga ada prestasi sains. Kak, ini apa sih Kak? Ini adalah beasiswa free 4 tahun kuliah di UPJ teman-teman. Sekali lagi, free 4 tahun kuliah di UPJ teman-teman dari awal masuk sampai teman-teman tanpa biaya apapun. Teman-teman yang memikirkan untuk akomodasi, tempat tinggal, dan juga yang seperti makan dan minumnya kalian. Tapi untuk penunjang kuliahnya, teman-teman sudah diberikan free 100% dari UPJ, teman-teman. Nah, di sini ada bacanya prestasi akademik. 3 besar nilai maba tertinggi. Aku kasih deh untuk Ignas Singkawang 5 besar nilai maba tertinggi. Khusus untuk Ignas Singkawang. Karena Ignas Singkawang setiap tahunnya pasti ada aja siswa-siswi yang masuk ke UPJ. Nah, saat ini aku kasih kebebasan ke Ignas Singkawang untuk ngasih 5 besar sekolah maba tertinggi dari IPA maupun IPS yang ada di Singkawang untuk berkuliah di UPJ. Misalkan ada namanya Michael. Michael ini semester 1 itu ranking 3 besar. Semester 2 itu ranking 5 besar, semester 3 itu ranking 5 besar lagi nih. Semester 4 ranking 2 besar, semester 5 ranking 2 besar, semester 6 ranking 3 besar. Berhubung Michael tidak keluar dari 5 besar maba tertingginya, paralel ya, Michael berhak mendapatkan free 4 tahun kuliah di UPJ. Sama juga nih, kayak prestasi olahraga, seni dan budaya, juga prestasi sains, itu kan tingkat provinsi nasional. Aku kasih lagi deh, khusus untuk Ignas Singkawang, itu sampai tingkat kota. Jika teman-teman banyak sekali prestasi kejuaraan tingkat kota dan menang tentunya, teman-teman berhak mendapatkan free 4 tahun kuliah di UPJ gitu teman-teman, seperti kayak Kak Brigita dan Kak Yolanda itu free 4 tahun kuliah di UPJ. Oke, next. Kak, apakah itu aja Kak? Tidak hanya itu saja, ada lagi. Boleh di next. Nah, ini adalah beasiswa UPJ untuk bagi kalian nih yang pernah menjabat bagi di OSIS, 4 pengurus inti, dengan 3 ya, aku kasih deh lagi ke Ignas Singkawang, 4 pengurus inti, ketua, wakil, seharusnya bendahara, teman-teman berhak mendapatkan free 4 tahun kuliah di UPJ. Free 4 tahun kuliah di UPJ loh teman-teman. Kak, aku baru di OSISnya baru kelas 11 sih Kak, sebagai ketua OSIS atau sebagai wakil ketua OSIS atau bendahara atau sekretaris, bisa nggak sih Kak? Bisa. Selagi teman-teman itu menjabat sebagai internship 1 periode selama di Ignas Singkawang, kita berhak mendapatkan bisa free 4 tahun kuliah di UPJ. Sama juga, desain produk, KIP mereka juga ASAK. ASAK-nya apa sih Kak? ASAK-nya Ayo Sekolah Ayo Kuliah yang dari beragama Katolik. Loh Kak, UPJ itu emang kampus yang untuk Katolik ya? Tidak. Kita untuk semua agama, tapi untuk saat ini yang bekerja sama dengan UPJ baru yang beragama Katolik. Mungkin next time, tahun depan, tahun berkenal lagi, baru ada agama-agama lain yang bekerja sama dengan UPJ. Nah, inilah berkas-berkasnya. Ada Persijaya, UPJ untuk negeri, untuk berkas-berkasnya sangat mudah banget teman-teman. Dari akademik sampai dengan seni budaya, sesuai aja untuk berkas-berkasnya. Next lagi. Nah, ini adalah berkas-berkas dari akademik sampai dengan seni budaya. Bisa di next lagi, Kak Tari. Nah, ini adalah berkas-berkas untuk dari OSIS sampai dengan KIP Merdeka untuk untuk negeri, sama juga free 4 tahun kuliah di UPJ, teman-teman. Next lagi. Nah, ini adalah beasiswa dari desain produk, hanya melampirkan 5 hasil karya original berupa karya 2 dimensi akademisi, teman-teman sudah berhak mendapatkan free 4 tahun kuliah di UPJ, teman-teman. Sangat bagus banget. Next lagi. Kak, bagaimana Kak ketika aku tidak aktif di SMA, Kak, bisa nggak sih dapat beasiswa? Bisa banget. Nah, untuk sampai saat ini, kita udah buka pendaftaran gelombang 1, potong upah 50%, sekali 50%, pendaftarannya sampai tanggal 30 Oktober tahun 2021. Next lagi, apa sih yang didapat dari potongan itu? Next lagi. Nah, ini dia. Uang normal, uang masuk di UPJ itu adalah 25.500. Tapi teman-teman bisa menghemat 14 juta sekian, teman-teman. Kak, aku rapotnya itu di angka 8 sampai 850, Kak. Berapa sih, Kak? 7 juta, teman-teman. Ya, sekian. Tapi aku mau yang lebih hemat lagi, Kak. Lebih terjangkau lagi. Bisa nggak sih, Kak? Bisa. Teman-teman bisa ikut peringkat kelas atau yang USM. Selagi teman-teman tidak keluar dari jurnal 10 besarnya, teman berhak mendapatkan namanya beasiswa dari peringkat kelas atau USM. Gitu. USM itu apa Kak? USM itu jurusan yang masuk, tesnya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Itu mudah banget. Nah, misalkan katakanlah kalian udah bayar di bulan Oktober. Tesnya nanti bayar bulan Oktober. Nanti teman-teman 2 bulan kemudian itu untuk bayar SMP sama SKS-nya. Jadi UPJ itu tidak ada langsung berak 100% itu enggak. Apa dicicil untuk SMP SKS-nya. Kak, bagaimana Kak ketika aku udah daftar ke UPJ semuanya, terus saya ngasih ke UPJ, tapi aku pengen coba-coba dulu nih Kak di SMPTN, SBMPTN. Nah, di bawah itu ada dari IPB, UI, UGM sampai ke Airlangga, itu yang PTN yang kerjasama dengan UPJ. Ketika teman-teman nanti misalkan si Jordan itu keterima di UGM lewat jalur SMPTN. Nanti Jordan itu uang kasih ke UPJ akan kata kasih lagi ke Jordan 100% seluruhnya.
Jadi uangnya nggak angus. Mungkin kalau di kampus lain total 80%, 90%, tapi UPJ nggak. 100% kita kasih lagi ke utama semuanya, 100% seluruhnya. Gitu. Kak, bagaimana Kak ketika aku ingin dapetin beasiswa dari yang reguler? Bisa. Dengan IPK teman kali 3,5 setiap semesterannya, teman-teman berhak mendapatkan namanya beasiswa free untuk biaya SPP-nya. Teman-teman cukup bayar untuk biaya SKS-nya aja. Kak, tapi misalkan nih Kak, semester 1 semester 2 3,5, 2 ke 3 3,5 juga Kak, tapi 4 ke 5 turun nih Kak, 3,4. Apakah itu dicabut Kak beasiswanya? Enggak. Kita pertahankan IPK kalian, pertahankan beasiswa kalian, kita tanya dulu ada masalah apa selama perkuliahannya. Nanti misalkan 5 ke 6 turun lagi, baru kita cabut. Tapi kalau misalkan 5 ke 6 tetap naik lagi, kita akan tetap pertahankan IPK kalian. Jadi intinya, kita ngasih satu kali kesempatan ke kalian semuanya untuk mempertahankan IPK kalian. Itu teman-teman ya. Next lagi. Nah, karena kita saat ini expo di SMA Indonesia Kak, untuk yang kelas 11-nya, ini adalah untuk yang kelas 11 dan juga sama juga, itu adalah free form pendaftaran sampai tanggal 2 Januari sampai tanggal 30 Juni 2022. Itu teman-teman, ini untuk yang kelas 11-nya. Oke, next. Nah, saat ini karena kita expo di SMA Indonesia Kawang, teman-teman sangat beruntung banget, sekali lagi sangat beruntung banget teman-teman dapatkan free form alias formulir secara gratis teman-teman. Teman-teman tinggal cek aja di www.upj.id/pmb. Teman-teman bisa untuk mendapatkan free form. Itu ada step by step-nya. Sangat mudah banget untuk step by step, bisa teman-teman ikuti untuk step by step-nya loh teman-teman. Kak, aku pengen daftar nanti deh Kak di hari besok atau tanggal 28 Oktober atau tanggal 1 November. Bisa nggak sih Kak? Bisa. Kalian mau daftar kapanpun tuh bisa banget. Tapi kalau misalnya kalian udah daftar saat ini dan kalian cepat keluar berkas, teman-teman akan diproses secara cepat dari admisi kita. Gitu teman-teman. Dan sekali lagi, untuk teman-teman Indonesia Kawang, kita mendapatkan free form pendaftaran, teman-teman nggak perlu bayar. Nanti ketika teman-teman udah daftar ke UPJ, akan mendapatkan namanya berkas. Nah, berkas itu biasanya kalian diminta untuk pengumpulan berkas. Nah, itu nanti ada bacaannya pengumpulan berkas, dan kedua ada bacaannya mengenai pembayaran pendaftaran. Teman-teman nggak perlu pendaftarannya, nggak perlu transfer, teman-teman hanya untuk mengumpulkan berkas saja, teman-teman kirim ke admisi kami. Ya teman-teman ya. Oke, next. Ini ada sosial media kita. Ada dari Instagram, YouTube, Twitter, hingga Facebook. Kita selama pandemi ini juga masih aktif untuk event-event apa saja yang ada di UPJ. Kita tidak diam saja, tidak itu saja, tapi kita untuk masih terus aktif selama pandemi COVID-19 ini. Itu teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini adalah kontak personal kami. Ada aku sendiri, staf marketing dari UPJ, ada Kak Atari dan Kak Brigita, mahasiswa dari UPJ dan juga alumni dari Institusi Kawang. Dah, untuk teman-teman semuanya, nanti setelah saya ada expo ini, kita akan buat grup besar. Di besar itu kita akan menginfokan terkait beasiswa yang ada di UPJ, testimoni dari Kak Brigita juga Kak Tari, dan juga event apapun yang ada di UPJ, kita akan share ke teman-teman semuanya untuk teman-teman bisa ikuti. Sekian dari kami. Jika ada yang bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andre. Jadi sisa waktu tinggal 5 menit untuk sesi tanya jawab. Sepertinya kita sudah punya penanya di sana. Ada Mercy dari 12 IS2, kemudian Eva dari 12 MIPA 3. Silakan Mercy dulu dari 12 IS2. Mercy 12 IS2, Bapak Ibu yang di kelas tolong di-unmute dulu mikrofonnya. Sorry. Sudah, Mem. Silakan. Perkenalkan, nama saya Febria Mercy dari kelas 12 IIS 2. Saya ingin bertanya, jurusan teknik sipil di UPJ itu seperti apa? Dan apakah ada kelebihan dari jurusan teknik sipil dibandingkan dengan jurusan lain yang ada di UPJ? Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk teknik sipil di kami juga, itu kita karena kita ada jaminan kerja Jogja ya, ada namanya untuk kerja profesi. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa UPJ itu, jurusan teknik sipil juga, itu ketika perkuliahannya itu langsung terjun langsung ke lapangan. Mercy. Jadi Mercy itu ketika nanti masuk ke teknik sipil di UPJ, Mercy tidak hanya untuk di kelas saja, tapi tidak. Tapi Mercy untuk setiap harinya pasti Mercy ke dalam namanya lab dari teknik sipil. Gitu. Karena biar tahu, oh kadar tanah seperti ini, oh kadar air seperti ini, kadar angin seperti ini ketika Mercy untuk membuat pembangunan. Gitu Mercy. Dan juga untuk kelebihannya sama juga kayak tadi aku jelasin. Jadi kita itu ketika misalkan nih di daerah Bintaro Jaya atau bahkan di seluruh Indonesia ketika ada yang namanya pembangunan, itu untuk anak teknik sipilnya bahkan tidak hanya teknik sipil saja,
arsitektur pun juga diajak untuk bisa melihat langsung seperti apa pembangunannya. Gitu teman-teman. Jadi kita sekali lagi tidak hanya di kelas saja, tapi kita untuk bisa terjun langsung ke lapangan seperti apa di teknik sipil di program studi yang ada di UPJ. Tidak hanya teknik sipil saja, semua prodi seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi kita tidak di kelas aja, tidak, tapi langsung ke lapangan seperti apa. Gitu. Terima kasih, merci. Ada lagi? Baik, terima Eva. kasih. Eva, silakan. Eva 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Eva Gultom, saya dari kelas 12 MIPA 3 ingin bertanya, dalam mengasah skill mahasiswanya, Universitas Pembangunan Jaya menyediakan sistem kerja lapangan atau magang. Bagaimana magang itu dilakukan sedangkan saat ini masih dalam kondisi pandemi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Karena saat ini masih kondisi pandemi, kita tetap mengakukan untuk yang karena kerja magang. Bahkan Kak Brigita dari Singkawang, Kak Tari dari Singkawang, Kak Ferry dari Pangkal Pinang, mereka juga ikut langsung terjun ke lapangan. Nah, mereka itu untuk saat ini itu untuk kerja di bagian marketing teman-teman, gitu. Sebagai student ambassador, melatih untuk public speaking-nya, melatih untuk mengerti mengenai database, melatih untuk PD di depan umum, gitu. Nah, untuk kondisi pandemi saat ini itu yang bisa kalian ikuti. Tapi kalau untuk mungkin kalau misalkan kalian nanti udah semester masuk OPJ, itu kita memang di OPJ itu udah menggerakkan untuk namanya kelas offline. Tapi untuk masih digarap untuk tahun depan. Nah, kalau untuk saat ini kalian bisa untuk kerja magang itu di unit-unit di OPJ dulu teman-teman. Di bagian marketing, biro pendidikan, bagian umum, bagian keuangan, asisten dosen, dan juga yang lainnya itu bisa banyak banget yang bisa kalian raih untuk kerja profesi di OPJ. Gitu teman-teman. Terus ada tambahan juga nih Kak Andri, khawatir ya di masa pandemi, banyak teman-teman aku juga di luar dari UPJ mereka magang di perusahaan seperti Shopee, perusahaan Shopee, kemudian yang lain-lain, mereka tetap bisa magang dengan online teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, kita tetap memberikan kesempatan ya, UPJ tetap memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada mahasiswa-mahasiswinya untuk melatih skill bagaimana bekerja di lapangan dengan baik, bagaimana mendapatkan relasi-relasi yang luas. Nah, dengan cara magang itu nggak ada batasannya teman-teman. Gitu. Senang sekali bertemu dengan adik-adik sekalian dari SMA Santo Ignatius Singkawang. Jadi kebetulan saya juga adalah orang Singkawang, walaupun cuma menghabiskan beberapa tahun di Singkawang. Jadi saya lahir di Singkawang dan juga sekitar 2 atau 3 tahun di Singkawang. Jadi nanti kalau teman-teman bergabung bersama kami di Jakarta International University, teman-teman juga sudah bisa bertemu, sudah ada orang dari Singkawang yang sekarang sedang bekerja di Jakarta International University, dan kita bisa sharing-sharing lebih lagi nanti kalau misalnya teman-teman gabung di Jakarta International University. Oke, jadi adapun agenda kita pada pagi hari ini, pertama saya nanti akan menyampaikan tentang kampus Jakarta International University, apa aja keunggulan yang kita punya di Jakarta International University, apa aja fasilitas yang kita punya, dan nanti juga Kak Arta akan membagikan sedikit testimoni, dan saya juga nanti setelah itu akan membagikan bagaimana cara teman-teman bisa daftar dan mendapatkan scholarship ataupun beasiswa di Jakarta International University. Dan di akhir nanti ada sesi tanya jawab bagi teman-teman sekalian yang mau tahu lebih banyak tentang Jakarta International University. Dan juga saya sudah menyediakan link bagi teman-teman untuk bisa mengisi daftar hadirnya. Mungkin nanti ibu kepala sekolah ataupun guru-gurunya mohon menyebarkan linknya ya ke teman-teman dari SMA Santo Ignatius Singkawang. Oke, sebelum saya masuk ke dalam presentasi saya pada pagi hari ini, saya mau share sama teman-teman satu buah video. Yuk kita lihat videonya sama-sama.
After I came to JIU, I'm making better understanding on international world. At here, JIU, I learned how to prepare my future. Here in JIU, I learned how much God loved me and us. In JIU, I'm learning more how to work together with others. We dream of your great future. We dream of your great future. I am dreaming of my great future. I am dreaming of my great future. Oke, itu tadi video singkat perkenalan dari Jakarta International University. Oke, sebelumnya nggak tahu teman-teman di sini apakah ada yang sudah pernah dengar tentang Jakarta International University atau belum? Jadi mungkin beberapa teman sudah ada yang pernah dengar ya. Jadi saya share presentasinya dulu. Oke, jadi Jakarta International University itu adalah kampus internasional. Namanya juga Jakarta International University gitu. Jadi sebagai kampus internasional, JIU berkomitmen untuk menyediakan suatu lingkungan belajar internasional dan juga menciptakan suatu sistem pendidikan yang berbasis global supaya nanti ketika mahasiswa lulus dari Jakarta International University, mereka nggak hanya punya kompetensi secara lokal, tapi juga mampu bersaing secara global. Nah, bagaimana caranya JIU menciptakan lingkungan belajar internasional? Yang pertama, kita mendatangkan mahasiswa nggak hanya dari Indonesia, tapi juga kita mendatangkan mahasiswa dari luar negeri. Kita merekrut mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri juga. Gitu. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa yang ada di JIU mereka bisa bertukar pikiran, bisa juga membangun jaringan, nggak hanya dengan sesama mahasiswa Indonesia aja, tapi mereka bisa membangun hubungan dengan mahasiswa dari luar negeri juga gitu. Dan itu kami yakin bisa membuka wawasan dan cara pikir serta sudut pandang yang lebih luas lagi jikalau dibandingkan dengan kampus-kampus kampus-kampus lokal gitu ya. Dan di JIU juga kita mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di JIU nggak hanya berasal dari satu daerah Indonesia aja, tapi kita juga membuka banyak sekali kesempatan untuk teman-teman dari berbagai wilayah Indonesia untuk boleh bergabung di JIU. Di sini ada banyak banget teman-teman contohnya dari Nias, dari NTT, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Papua juga gitu yang bergabung di JIU. Jadi lingkungan belajar JIU itu benar-benar diverse banget gitu, dan itu multicultural banget. Dan kita juga mengundang dosen asing sebagai dosen tetap dan dosen tamu di Jakarta International University. Tujuannya supaya mahasiswa boleh merasakan pengalaman yang lebih, gitu, pengalaman yang lebih baik lagi. Dan juga yang terakhir kita mewajibkan untuk seluruh mahasiswa menggunakan bahasa Inggris, baik di dalam ruangan belajar ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bahasa Inggris? Ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita adalah universitas internasional. Jadi bahasa Inggris tidak akan bisa dipisahkan dari sebuah kampus internasional. Dan yang kedua, kita berbicara tentang sistem pendidikan ya, sistem pendidikan. Jadi semua sistem pendidikan, kurikulum itu semua didesain dengan basis global gitu ya. Tentunya kita mereferensi kurikulum-kurikulum pendidikan dari luar negeri. Nah, kita di sini punya yang namanya kurikulum inovatif. Apa artinya kurikulum inovatif? Jadi kurikulum inovatif itu adalah kurikulum yang dirancang, yang disusun untuk memenuhi, untuk memperlengkapi skill mahasiswa berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan kerja ataupun di dunia kerja pada saat ini. Dan yang kedua, kita menyediakan fasilitas yang berkualitas dengan tujuan supaya semua mahasiswa yang belajar di JIU bisa belajar dengan senyaman mungkin. Dan yang ketiga, kita ada yang namanya
pertukaran mahasiswa dengan universitas asing. Nanti tentang pertukaran mahasiswa ini saya akan jelaskan di suatu slide khusus ya. Dan juga kita bermitra dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan lokal dan perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan multinasional. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika teman-teman dari GIU lulus, teman-teman bisa punya kesempatan untuk at least magang di perusahaan-perusahaan multinasional ini. Ataupun kita doakan supaya teman-teman juga bisa bekerja nanti di perusahaan multinasional ini. Jadi info tambahan bahwa kampus kami, Jakarta International University ini terletak di satu kawasan yang namanya Delta Mas, di mana kawasan Delta Mas ini adalah sebuah kawasan yang dikembangkan oleh satu perusahaan Jepang, namanya perusahaan Sojitz. Gitu. Jadi karena kawasan ini dikembangkan oleh perusahaan Jepang, akhirnya itu menarik banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang lainnya untuk bisa bergabung, dan itu memberikan kesempatan lebih besar lagi bagi teman-teman untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang ataupun perusahaan-perusahaan asing yang ada di wilayah Delta Mas ini. Karena di wilayah Delta Mas ini kita juga sebenarnya dikelilingi oleh kawasan-kawasan industri lain seperti Jababeka, Karawang, dan Cibitung. Dan secara total di kawasan ini ada sekitar 4.000 perusahaan multinasional gitu. Jadi sangat besar kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk nanti bisa bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional ini. Dan untuk kerjasamanya saya akan jelaskan di slide berikutnya nanti. Nah, untuk program studinya, sampai dengan tahun lalu kita punya 3 program studi yang kita tawarkan, program studi unggul yang kita tawarkan. Ada akuntansi, sastra Inggris, dan sastra Jepang. Tapi kabar baiknya untuk tahun ini kita membuka 3 fakultas baru lagi, yaitu teknologi informasi, sistem informasi, dan desain komunikasi visual. Gitu. Dan untuk kedepannya nanti kita juga membuka 2 fakultas baru lagi, yaitu manajemen dan bahasa Korea. Jadi untuk teman-teman yang mungkin senang dengan drama Korea, mungkin setiap harinya nonton drama Korea ya, ataupun juga teman-teman yang suka dengar K-pop ataupun suka sama culture Korea, teman-teman bisa datang ke GIU dan bergabung dengan GIU karena kalian akan belajar lebih banyak lagi tentang budaya Korea, karena di GIU juga kita punya banyak sekali dosen-dosen dari Korea ya, dan ada banyak banget pengajar-pengajar dari Korea, dan mereka sangat-sangat willing untuk mengajarkan teman-teman budaya serta bahasa Korea juga gitu. Dan untuk akuntansinya, kelebihan yang kita punya adalah bahwa kita nggak hanya belajar tentang standar akuntansi Indonesia, tapi kita juga mengadopsi dan kita juga mempelajari standar akuntansi internasional. Jadi untuk teman-teman yang mau ambil jurusan akuntansi, kalian punya double advantage di sini. Kalian dapat standar Indonesia, dan di satu sisi juga kalian akan belajar standar akuntansi internasional. Dan kita juga punya namanya advisory group, yaitu semacam badan konseling bagi mahasiswa. Dan salah satu anggota dari advisory group kita adalah CFO dari LG Company. Gitu. CFO itu adalah Chief Financial Officer. Jadi pastinya dia punya banyak banget jaringan-jaringan bisnis gitu, dan teman-teman bisa konseling sama advisory group ini. Dan untuk sastra Inggris dan sastra Jepangnya, kita punya beberapa penutur asli dari, misalnya yang sastra Inggris, kita punya beberapa dosen yang dari Inggris, dari US, dan ada juga dari India. Dan untuk sastra Jepangnya sendiri, pasti kita punya beberapa penutur asli atau dosen dari Jepangnya langsung gitu. Dan untuk 3 jurusan yang akan kita buka ini, yaitu teknologi informasi, sistem informasi, dan desain komunikasi visual, kita memberikan penawaran khusus beasiswa sebesar 50% bagi teman-teman yang daftar di GIU yang akan mengambil 3 fakultas ini nantinya. Dan selanjutnya adalah tentang kerjasama apa aja yang udah kita jalin. Jadi secara umum kita punya 2 kategori kerjasama. Yang pertama kerjasama industri, dan yang kedua adalah kerjasama dalam bidang akademik. Untuk kerjasama dalam bidang industri, kita bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan Jepang dan perusahaan Korea. Contohnya ada Hyundai, Hankook, Cap Hana Bank, LG, Coscom, dan beberapa lagi lainnya yang saya nggak bisa masukkan di dalam slide. Jadi nanti teman-teman bisa setelah kuliah di sini, teman-teman bisa magang ataupun bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Jakarta International University. Dan dalam bidang akademik, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa kampus-kampus di luar negeri, misalnya Kyungsung University, Kosen University, Handong Global University, dan beberapa kampus lain lagi.
Dan khususnya untuk Handong Global University, ini adalah kampus Kristen terbaik di Korea Selatan. Dan Handong Global University ini adalah partner utama kita di GIU. Dan apa aja bentuk kerjasama yang sudah kita jalin dengan Handong, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, ini adalah master plan dari kampus Jakarta International University. Kampus Jakarta International University ini sendiri dibangun di area seluas 5 hektar. Dan untuk kedepannya kita akan membangun dengan total 11 gedung untuk melengkapi fasilitas yang ada di Jakarta International University ini. Dan semua 11 gedung ini sekarang sudah punya IMB, yaitu izin membangun bangunan. Dan sekarang sudah selesai beberapa gedung, dan kita akan terus membangun sampai semua 11 gedung ini selesai dibangun. Dan ini saya akan jelaskan beberapa fasilitas yang kita punya di Jakarta International University. Kita punya perpustakaan, jadi perpustakaan ini adalah spot favorit bagi banyak mahasiswa untuk belajar karena sudah dilengkapi dengan aircon dan semuanya sudah full aircon ya. Dan di perpustakaan ini kita memiliki sekitar 5.000 buku dan semuanya sudah bisa diakses secara digital. Dan buku-buku ini nggak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga ada dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Jadi teman-teman bisa belajar Korea ataupun bisa belajar Inggris lebih lagi lewat koleksi buku yang ada di perpustakaan kita. Dan ini adalah lab komputer yang kita punya di Jakarta International University. Oh ya, saya juga mau infokan bahwa salah satu skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini adalah skill multimedia gitu. Jadi pastikan nanti untuk teman-teman sekalian dimanapun universitas yang akan kalian pilih dan fakultas apapun nanti yang akan kalian pilih, pastikan kalian punya ataupun kalian dapat mata kuliah multimedia ini karena itu sangat penting di dunia pekerjaan nanti. Dan di GIU apapun fakultas yang akan kalian ambil, kalian pasti akan mendapatkan pelajaran tentang multimedia. Dan ini ruang belajar kita. Kalau misalkan teman-teman mau suasana belajar yang lebih lebih private, teman-teman bisa move di ruang belajar yang sudah kita sediakan. Dan ini adalah student cafe kita, jadi teman-teman bisa mungkin bersantai ataupun bisa membangun relasi dengan sesama mahasiswa di Jakarta International University ini. Dan ini adalah asrama yang kita sediakan di Jakarta International University. Jadi mungkin ada beberapa teman yang tanya, loh berarti harus tinggal di asrama ya Kak? Dan diwajibkan tinggal di asrama ya? Yes, kita mewajibkan untuk semua mahasiswa baru untuk tinggal di asrama dengan tujuan supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada di GIU lebih terbiasa untuk bisa berinteraksi dan bisa terbiasa untuk hidup dalam lingkungan komunitas. Dan kami percaya bahwa ketika tinggal di asrama, itu juga akan sangat mempengaruhi perkembangan dari karakter mahasiswa-mahasiswi tersebut gitu. Dan untuk asramanya kita sudah full furnish ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut lagi gimana tempat tidurnya, terus lemarinya, semuanya kita sudah sediakan. Bahkan kita juga sudah menyediakan mesin cuci gitu. Jadi teman-teman bagi yang malas nyuci, ya nggak perlu nyuci sendiri karena kita sudah menyediakan mesin cucinya. Oke, ini juga ini beberapa contoh dari kelas with visiting visitors. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mengundang banyak sekali dosen-dosen asing untuk bisa mengajar di kampus kita. Dan selanjutnya adalah jadi Handong Global University itu menunjuk GIU sebagai wakil di Asia Tenggara untuk sebagai center dari Handong Asian Startup Innovation, dan kesempatan dan kerjasama ini telah membuka banyak sekali kesempatan-kesempatan bagi mahasiswa GIU untuk mengikuti kompetisi internasional, dan salah satu yang pernah kita ikuti adalah Social Innovation Idea and Venture Business Competition, dan waktu itu diikuti 7 tim dari 5 negara dan bersyukur kita memenangkan special prize dari Handong Global University. Nah, kita juga selain menekankan pada perkembangan intelektual dan skill mahasiswa, kita juga menekankan kepada karakter development dari mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di GIU gitu. Jadi kita nggak hanya memperhatikan secara intelektual, secara skill, tapi kita juga fokus pada pengembangan karakter dari mahasiswa-mahasiswi kita. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama kita dengan Handong juga adalah Student Exchange Program.
kita ada yang namanya program pertukaran mahasiswa dengan Handong Global University. Secara umum kita punya dua kategori student exchange. Yang pertama ada yang namanya 2+2 dan ada juga 2+3. 2+2 itu adalah 2 tahun kuliah di GIU dan 2 tahun kuliah di Handong. Dan nanti pada akhirnya teman-teman akan mendapatkan ijazah dari Handong Global University. Dan untuk 3+2, 3 tahun kuliah di Indonesia atau di GIU dan 2 tahun kuliah di Handong. Dan pada akhirnya nanti teman-teman akan mendapatkan 2 ijazah, satu dari GIU dan satu dari Handong Global University. Oke, selanjutnya kita mau dengar sedikit testimoni dari Kak Arta ya. Silakan Kak Arta. Alright, thank you Kak Samuel. So hello everyone. Okay, I'll introduce myself first. I'm Arta, and now I'm an English literature major in JIU, and I'm in 5th semester now. And it is such a great opportunity to become a part of JIU. So I will talk in Indonesian because it will be easier to understand. Alright. Awalnya guys, aku itu kenal JIU itu dari mama aku kan, dia dapat kabar dari temannya. Terus aku coba aja apply ke JIU dan proses masuk JIU itu simple, beda banget sama proses masuk universitas yang lain yang pernah aku coba sebelumnya. And as you know guys, I'm an English literature, but awalnya aku tuh struggle banget sama yang namanya Inggris. Lebih tepatnya itu nggak pede gitu loh kalau ngomong depan orang pakai bahasa Inggris. But JIU helps me a lot. Nah, setelah masuk JIU, I really improve my English skill in JIU. Dari yang nggak pede ngomong bahasa Inggris nih, jadi pede. Dari yang nggak tahu grammar di Inggris nih, jadi tahu grammar. Oh ya, aku juga mau spill nih, fasilitas apa aja sih yang ada di JIU. Nah, meskipun JIU itu kampus baru ya, kampus yang baru banget, tapi fasilitas itu nggak usah diraguin. Sudah dijelaskan tadi sama Kak Samuel, fasilitasnya. Dan juga di JIU itu ada beberapa organisasi. Dan aku mengikuti 2 organisasi. Yang pertama itu Student Union atau SU, dan yang kedua itu nama organisasinya ELSA. Jadi ELSA ini dikhususkan hanya untuk English major. Dan aku itu ikut 2 organisasi ini, dan banyak banget benefit yang aku dapat. Seperti misalnya aku lebih mandiri, lebih bisa membuat event bersama teman-teman, bisa bekerja sama, bersosialisasi, berorganisasi itu gimana gitu loh. Nah, dan hal-hal itu, manfaat itu hanya aku dapatkan di JIU aja. Dan juga nih aku mau spill nih, satu lagi, kan JIU ini provide asrama kan ya. Nah, di asrama itu pokoknya nyaman banget, fasilitasnya udah ada semua, jadi kita tinggal pakai aja gitu loh. Dan di JIU itu juga karakter kita diubah. Dari yang kita anak papa mama nih, awalnya anak papa mama nggak bisa jauh, nah kita bisa lebih mandiri, kita bisa lebih bersosialisasi lagi sama teman-teman, karena kan kita satu asrama ya, jadi tiap hari berkomunikasi, dan itu sangat bagus untuk kita nanti di dunia kerja. Jadi guys, aku cuma mau bilang sama kalian, kalau aku itu nggak nyesal sama sekali untuk masuk ke JIU. Be part of JIU itu sangat luar biasa bagi aku. Dan dosen-dosennya juga, staff-staffnya juga sangat memperhatikan dan peduli kepada semua mahasiswanya. So, aku mau bilang sama kalian teman-teman yang di sini, jangan sampai salah jurusan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arta. What an amazing testimony. Oke, jadi selanjutnya saya mau jelaskan kepada teman-teman cara daftar dan beasiswa apa aja dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Jakarta International University. Nah, secara umum ada 4 langkah yang teman-teman perlu ikuti. Yang pertama adalah mensubmit application ataupun mengisi formulir pendaftaran. Gimana cara isinya? Nih di layarnya di sini sudah saya cantumkan link dari formulir pendaftaran tersebut, ataupun teman-teman juga bisa scan di sini ya. Nah, untuk setelah teman-teman mengisi formulir pendaftarannya, nanti teman-teman akan dihubungi oleh pihak admission ataupun pihak penerimaan mahasiswa baru dari JIU untuk mendapatkan jadwal tes. Karena langkah ketiga kita adalah entrance test exam ataupun ujian tertulis dalam bahasa Inggris. Dan nanti setelah teman-teman menyelesaikan tes bahasa Inggris ini, teman-teman akan di-invite untuk mengikuti interview ya. Dan interview ini nanti akan dilakukan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Tapi jangan lupa sebelum teman-teman ikut kedua tes ini, teman-teman harus mensubmit dulu ataupun mengumpulkan dulu semua dokumen-dokumen yang nanti akan diminta oleh pihak admission dari Jakarta International University. Nah, mungkin di sini semuanya Inggris ya, dan mungkin teman-teman ada yang
nyeletuk gitu. Aduh, semuanya bahasa Inggris, gimana bahasa Inggris gue nggak terlalu bagus nih, gimana gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut teman-teman, karena seperti yang tadi Kak Arta juga udah sampaikan, di awalnya banyak banget siswa-siswa kita yang bahasa Inggrisnya basic banget dan mungkin bisa dikatakan ya agak sulit dalam berkomunikasi ya. Tapi karena teman-teman kita itu niatnya keras dan juga mereka bekerja keras, sehingga akhirnya setelah beberapa semester berikutnya kita ngelihat improvement yang benar-benar luar biasa dari teman-teman kita tersebut gitu. Jadi I really encourage you not to be afraid guys. Jadi daftar aja, karena semua langkah-langkah ini dari step awal sampai step akhir semuanya itu gratis. Jadi teman-teman nggak perlu bayar biaya apapun gitu. Sampai akhirnya nanti teman-teman memilih, oke, aku mau masuk ke JIU, baru teman-teman melakukan pembayaran. Tapi dari awal sampai akhir itu semua gratis dan semuanya ini dilakukan secara online. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke JIU. Kalau mau datang juga nggak apa-apa sih, nanti saya traktir teman-teman ya. Oke, ini untuk informasi biaya kuliahnya. Secara umum ada 5 kategori pembayaran, yaitu pembangunan sebesar 10 juta rupiah, SPP 10 juta rupiah, registrasi Rp200.000, matrikulasi 3 juta, dan semuanya itu dibayar untuk pembangunan, registrasi, dan matrikulasi dibayarkan 1 kali saja. Dan untuk SPP-nya dibayarkan per semester, dan asramanya ini adalah 3 juta rupiah per semester, dan biaya asrama ini tidak termasuk untuk biaya makan dan minum. Oke, untuk biaya kuliah yang teman-teman lihat di layar, ini adalah biaya kuliah normal ya. Jadi biaya kuliah ini belum dipotong oleh biaya beasiswa yang akan teman-teman dapat. Dan untuk beasiswanya sendiri, tahun ini kami menyediakan sampai dengan 100% bagi mahasiswa angkatan tahun 2022, di mana beasiswa ini mencakup biaya pembangunan dan SPP. Dan SPP sebesar 10 juta rupiah. Tapi bagi teman-teman yang mau mendapatkan beasiswa, seperti yang saya tadi jelaskan, teman-teman harus ikut tesnya dulu, tes tertulis dan tes interviewnya. Dan ada kabar baik juga untuk teman-teman dari SMA Santo Ignatius Singkawang. Bagi teman-teman yang mendaftar dalam waktu 2 minggu ke depan, kami memberikan penawaran berupa Early Bird Scholarship, di mana secara otomatis teman-teman akan mendapatkan beasiswa sebesar 50% kalau teman-teman lolos dari ujian tertulis dan ujian interviewnya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau tahu lebih lagi tentang JIU, teman-teman bisa catat nomor WhatsApp yang tertera di layar, ataupun teman-teman bisa follow Instagram kita di JIU official_. Oke, sekian presentasi dari kami. Saat ini kami membuka ruang bertanya bagi teman-teman di Santo Ignatius Singkawang. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Samuel. Jadi untuk waktu sesi tanya jawab tersisa 3 menit, Pak. Bagi siswa yang sudah ingin bertanya, silakan bertanya, sudah diizinkan. Oke, mungkin silahkan bertanya ya teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman mau tahu tentang lebih lagi tentang program student exchange-nya, ataupun beasiswanya, ataupun kehidupan asramanya. Kita persilahkan. Silakan teman-teman. Baik, ada satu pertanyaan dari Jessica. Silakan Jessica, silakan. Saya mau bertanya, tadi kan di JIU ini ada jurusan, terus di masing-masing jurusan itu kan pasti ada keunggulannya masing-masing, tapi ada nggak sih jurusan yang kayak lebih unggul dari jurusan lainnya? Terima kasih. Oke, sebenarnya saya nggak terlalu jelas dengarkan pertanyaannya karena mungkin agak berisik ya. Tapi yang saya tangkap adalah apakah ada satu jurusan yang lebih unggul dari jurusan yang lain? Benar ya begitu ya? Saya konfirmasi. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk apakah ada jurusan lain yang lebih unggul dari
apakah ada satu jurusan yang lebih unggul dari jurusan lain? Mungkin untuk saat ini kita nggak bisa bilang begitu ya, karena semua fakultas yang ada di GIU kita usahakan memberikan yang terbaik untuk mahasiswinya. Jadi saya bisa katakan nggak ada keunggulan, nggak ada satu fakultas yang lebih unggul dari fakultas lainnya, karena semuanya kita beri kesempatan yang sama untuk teman-teman yang ambil fakultas itu untuk bisa berkembang. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Masih ada satu pertanyaan lagi, silahkan Hardi dari kelas 12 IS 4. Perkenalkan boleh? Ya. Maju ya. Yang lain yang. Sudah, silakan. Langsung. Apakah asrama ada khusus untuk yang single? Saya perjelas Bu Maria, dia bertanya, apakah asramanya ada yang khusus, artinya kamar sendiri-sendiri begitu ya? Iya. Dia nggak mau bersama-sama Bu Maria. Oke. Ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya saya coba jawab. Jadi di GIU ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita mau supaya semua mahasiswa di sini terekspos kepada ya satu komunitas gitu. Jadi kita benar-benar mau supaya semua mahasiswa kita ngerti gimana caranya hidup berkomunitas, hidup bersosialisasi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi untuk pertanyaannya saya katakan bahwa di sini nggak ada kamar untuk single gitu. Semuanya pasti nanti akan dipasangkan satu dengan yang lain, apakah yang baru masuk dengan senior ataupun dengan adik-adik kelasnya nanti di tahun-tahun berikutnya, supaya teman-teman bisa saling bertukar pikiran dan bisa saling sharing satu sama lain gitu ya. Gitu Bu. Sudah ya? Oke. Oke kalau gitu sekali lagi selamat siang teman-teman ya. Perkenalkan saya Lydia, saya salah satu staff admission yang ada di I3L maupun di ISB ya. Di sini mungkin teman-teman belum tahu nih apa sih itu I3L, apa sih itu ISB gitu ya. I3L itu sebenarnya nama singkatan teman-teman. Nama kampus kami itu panjang sekali. Nama kampus kami itu adalah Indonesia International Institute for Life Sciences. Nah, mungkin di sini teman-teman masih belum tahu apa sih itu gitu ya. Nah, di sini tugas saya nih untuk menjelaskan gitu. Lokasi kami ada di mana sih? Tepatnya di daerah Jakarta, tepatnya Jakarta Timur. Nah, mungkin kalau Jakarta Timur nggak tahu ya, daerah banjir ya Kak mungkin. Nah, tapi sebenarnya kita deket banget sama Kelapa Gading, deket banget sama Sunter gitu ya. Daerah Cempaka Putih gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya saudara yang ada di Jakarta, lokasinya di daerah-daerah tersebut ya. Biasanya kalau orang Pontianak rata-rata di daerah sana. Nah, teman-teman boleh banget nih tanya-tanya, bener nggak sih ada I3L gitu ya? Teman-teman boleh ajak juga saudara-saudaranya buat datang ke I3L. Karena kita juga sudah bisa tatap muka ya teman-teman ya kalau untuk di Jakartanya. Oke, nah di sini saya tidak akan memplay untuk video kampus tour kami ya karena keterbatasan waktu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek kampus tour kita bentuknya seperti apa melalui YouTube ya pastinya ya. Nanti teman-teman boleh cek langsung ke sana. Oke, nah di sini saya mau share dulu nih kenapa sih I3L maupun ISB bisa menjadi salah satu pilihannya teman-teman. Yang pertama, 7 dari 10 student kami sebelum mereka graduation ceremony ataupun sebelum mereka wisuda, mereka sudah tahu nih arahnya mau kemana. Ada yang sudah dapat pekerjaan, ada yang masih mencari kerja juga ada yang dapat beasiswa S2 sampai dapat beasiswa S3 teman-teman. Jadi skip langsung ke jenjang S2-nya. Jadi S1 langsung ke S3. Ada yang seperti itu, oke? Nah, lalu 10 dari 10 student kami juga, mereka udah pasti nih pernah experience minimal 1 kali di I3L ataupun di ISB untuk dunia untuk prakteknya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak I3L, Life Science berarti ke bidang research-nya. Tapi kalau misalkan anak-anak bisnis, kita ke bisnis project-nya. Oke? Nah, lalu di I3L juga, kita 100% student kita pasti terjun langsung ke praktek ya. Jadi bisa dikatakan kita lebih banyak praktek ketimbang dengan teorinya. Kenapa seperti itu? Karena nanti saat kalian di dunia pekerjaan, itu kalian akan lebih banyak dipakai prakteknya atau skill kalian dibandingkan dengan teorinya. Oke? Nah, lalu juga kita 94% dosen-dosen kami lulusan dari luar negeri. Jadi ada yang dari
Jerman, ada juga yang dari Singapura, Jepang, Taiwan ya. Jadi dosen-dosen kami 94% lulusannya dari luar negeri, teman-teman. Nah, oke. Nah, lalu juga di I3L karena kita International Institute, kita punya dua favorit juga ya. Yang pertama kita punya international partner. Jadi kita punya banyak banget program internasional yang nanti teman-teman bisa apply untuk di I3L. Nah, dan kami juga karena internasional, kami juga mendeliver bahasa pengantar kami menggunakan bahasa Inggris. Jadi dari teman-teman masuk ke I3L ya, proses seleksinya sampai skripsi nantinya itu semua dalam bahasa Inggris, teman-teman. Oke, tapi nggak perlu khawatir nih, mungkin buat teman-teman karena dari daerah ya nggak pede dengan bahasa Inggrisnya, nggak perlu khawatir karena nanti kita punya program persiapan bahasa Inggris sebelum masuk ke perkuliahan. Jadi minimal teman-teman selama 2 bulan diajarin intens dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi nanti setelah dari program tersebut nanti minimal bisa cas-tisus lah ya. Oke. Di sini saya mau menawarkan apa aja, seperti tadi saya bilang kita punya 2 school ya, ada School of Life Sciences dan School of Business. Di bidang Life Sciences kita punya 6 program studi, di dalamnya ada Bioinformatik, Biomedicine, Biotechnology, Food Science and Nutrition, Food Technology, dan Farmasi. Untuk bisnisnya kita punya 2 program studi, yaitu ada Business Entrepreneurship dan International Business Management. Lalu yang menariknya lagi, di dalam International Business Management, teman-teman bisa ambil 3 peminatan lagi, yaitu antara International Applied Accounting, Creative Digital Marketing, dan International Business Management juga, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa apply untuk misalkan mau ke Creative Digital Marketingnya ataupun yang lainnya, oke? Nah, di sini mungkin belum tahu nih apa sih itu bioinformatik, ya kan? Saya nggak ngerti itu tuh maksudnya apa. Nah, jadi teman-teman akan belajar mengolah data biologi yang akhirnya nanti teman-teman digabungkan biologi dengan teknik komputer yang akhirnya teman-teman bisa membuat program untuk mempercepat sebuah penelitian, teman-teman. Contohnya nih, kita pakai kasus COVID ya, karena paling gampang COVID, karena kita udah 2 tahun nih dengan pandemi COVID. Nah, fungsinya buat apa sih bioinformatik itu? Yang pertama, pasti teman-teman pernah melakukan PCR minimal sekali ya. Nah, peran bioinformatik itu dalam aplikasinya itu adalah mengecek kualitas sampel pastinya. Lalu juga mereka memberi informasi kepada kita apakah hasil tes tersebut positif atau negatif. Lalu juga mereka menyimpan database kita dan itu yang membuat pemerintah Indonesia tahu dalam 1 hari kita tuh bisa berapa ratus orang yang kena, berapa ratus orang yang sembuh gitu ya. Nah, itu semua dari peran aplikasi bioinformatik tersebut. Nah, lalu juga bioinformatik juga bisa membantu untuk mengecek mengecek varian-varian baru ya dari mutasi-mutasi COVID tersebut. Kayak yang dulu kita tahu ada alfa, terus yang kemarin di Jakarta PPKM PPKM-nya diperketat lagi, itu namanya varian Delta. Terus nanti katanya di depan nanti kita udah akan ada gelombang ketiga dengan varian baru MU. Nah, itu semua udah diprediksi oleh seorang bioinformatik, teman-teman. Jadi karena aplikasi bioinformatik itu yang membuat proses tersebut, gitu ya. Lalu selanjutnya saya punya biomedicine. Biomedicine ini mungkin masih awam ya di Indonesia, tapi ternyata kalau kalian tahu anak lulusan dari Santo Ignatius ya di tahun keduanya I3L udah lulus dari I3L, namanya Monica Liao. Nah, dia itu sudah jadi lulusan dari biomedicine dan sudah bekerja juga gitu ya di bidang life sciences pastinya. Nah, jadi peran mereka belajarnya ngapain sih? Jadi kalau biomedicine teman-teman belajar nih tentang human health, tentang gimana caranya tentang mikrobiologinya tubuh manusia sampai ke human anatominya, sampai ke virus, sampai ke onkologi, semua teman-teman pelajarin. Mungkin ada yang nanya, kok mirip sih C sama kedokteran gitu ya? Benar banget teman-teman, kita mirip banget dengan kedokteran. Yang membedakan itu apa? Kalau membedakannya itu adalah kalau dokter udah pasti ketemu pasien, udah pasti dia treat pasien. Sedangkan biomedicine tidak akan ketemu dengan pasien, gitu ya. Dan informasi juga buat teman-teman bahwa COVID-19 ini awalnya itu yang tahu adalah seorang biomedicine dulu, gitu ya. Nah, biomedicine udah tahu nih, oh ini namanya virus COVID-19, cara penanggulanginya misalkan ada yang kena, mesti ke dokter paru-paru. Nah, itu semua adalah teknis dari biomedicine. Nah, setelah itu nanti kayak pembuatan vaksin itu juga peran biomedicine juga, jadi gimana cara menanggulangi penyakit tersebut, itu juga peran biomedicine, gitu ya. Lalu di dalam biomedicine, teman-teman nanti bisa ngambil streaming lagi, yaitu antara tumor biologi atau infectious disease. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu
emang bener ya virus COVID itu separah itu, sekejam itu gitu ya, gimana bisa membuat sampai satu dunia kita lumpuh gitu loh, bukan Indonesia aja tapi satu dunia gitu ya. Nah, emang separah itukah? Nah, nanti teman-teman bisa belajar di virologi, di infectious disease-nya I3L biomedicine, oke? Lalu selanjutnya kita juga punya program farmasi ya, jadi berkesinambungan nih antara tadi biomedicine gimana bisa menanggulangi dan membantu pembuatan obat-obatan juga untuk suatu penyakit. Nah, farmasi ini berperan juga nih teman-teman. Mereka juga pastinya membuat obat-obatan ya, mau bentuknya vaksin, mau bentuknya puyer, mau bentuknya jamu ya kan. Nah, itu semua adalah perannya farmasi teman-teman. Nah, tapi di farmasinya I3L nggak hanya tentang obat aja. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan kosmetik ya, dan kita ada kosmetik industri kurikulumnya juga. Jadi teman-teman akan diajarkan cara membuat skincare. Seru banget kan? Nah, jadi buat cewek-cewek nih yang pengen bikin mungkin seperti sunscreen, lalu foundation, lalu mungkin masker ya. Nah, itu semua adalah pekerjaan dari seorang farmasi teman-teman. Gitu. Oke? Lalu selanjutnya kita juga punya bioteknologi. Bioteknologi ini adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk dijadikan suatu produk ya untuk kebutuhan manusia juga nantinya. Dan peran biotek itu cukup besar ya. Kenapa? Karena biotek juga membantu merekayasa genetika ya. Jadi nanti teman-teman nih contoh kasus belajar sapi gitu ya misalkan. Nah, banyak yang bertanya kepada saya kalau saya ke Pontianak. Bedanya apa sih biologi dengan bioteknologi gitu ya. Kalau biologi contoh kasusnya adalah sapi, teman-teman akan belajar nih gimana sih tumbuh kembang sapi tersebut, lalu genetika dia sebenarnya normalnya seperti apa sih, lalu di dalam tubuh dia itu anatominya ada apa aja, apakah dia punya lambung juga ya kan, atau dia punya usus juga kan. Nah, itu semua pelajaran di biologi. Nah, tapi kalau di bioteknologi kita mengimprove dengan merekayasa genetika sapi tersebut, dijadikan kualitas sapinya lebih baik lagi pastinya gitu ya. Contoh deh, sapi kualitas Jepang ya, Wagyu ya, dengan kualitas Indonesia itu kan beda ya. Nah, gimana nih caranya kita bikin sapi lokal kita jadi kualitasnya seperti itu? Nah, itu masuknya ke bioteknologi, teman-teman. Dan di bioteknologi juga ya, itu besar banget, luas banget. Kenapa? Karena di bioteknologi teman-teman bisa ke beberapa bidang life science ya, teman-teman bisa ke peternakan, teman-teman bisa ke perkebunan, ke lingkungan, obat-obatan, dan makanan. Dan masih banyak lagi pastinya ya. Lalu selanjutnya saya juga punya makanan ya, bidang makanan atau tekpang ya, biasanya anak-anak terkenalnya dengan teknik pangan ya, kita punya food tech-nya. Nah, tapi ada yang menarik nih, kita punya food science and nutrition juga, kita bedakan. Kenapa seperti itu? Karena biar terfokuskan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin belajar tentang kandungan gizi di dalam suatu makanan, contoh Indomie, apakah Indomie itu memang bisa bikin kita bodoh, ya kan? Nah, apakah nutrition fact-nya itu sebenarnya harusnya makannya Indomie pakai nasi, gitu kan? Nah, itu semua adalah tugasnya dari food science and nutrition, teman-teman. Jadi dari rasa makanan, ingredients makanan, lalu juga sampai ke vitamin apa aja yang harus ada di dalam sebuah makanan, itu larinya belajarnya di food science and nutrition. Tapi kalau teman-teman belajar di food teknologinya, teman-teman belajar nih dari ingredients ini kita mau jadikan apa? Contoh, mau bikin mie, mesti tambahin tepung, tambahin air, tambahin telur gitu ya. Mie-nya mau seperti apa? Mie-nya mau panjang, mau pendek, keriting, lurus. Nah, itu semua teknik dari food technology. Packaging-nya mau seperti apa ya kan? Nah, itu juga semua teknologi dari food tech, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah study areanya. Apakah nanti anak food tech akan belajar tentang food technology juga? Food science apakah belajar tentang food tech juga? Ada juga belajar pasti, cuman sedikit, nggak sefokuskan seperti yang anak-anak belajar food tech pastinya ya. Lalu selanjutnya ini yang akan diajarin di food tech-nya, jadi nggak hanya bikin mie instan aja ya, ataupun produk-produk makanan yang lain, teman-teman juga bisa bikin cereal teknologi, beverage, dan masih banyak lagi. Oke, ini adalah Food Innovation Center yang ada di I3L ya. Alat-alat yang kami pakai, alat-alat yang dipakai di industri pangan. Jadi nanti saat teman-teman sudah lulus dari I3L ya, teman-teman sudah tidak kagok lagi dengan alat-alat ataupun mesin-mesin yang digunakan di industri. Lalu selanjutnya ini fasilitas kami juga. Dan yang selanjutnya kita punya bisnis ya. Kenapa sih teman-teman harus join di bisnis entrepreneurship-nya ISB dibandingkan dengan kampus lain gitu ya? Banyak pertanyaan seperti itu. Yang pertama, karena kita kerjasama dengan PT MAP. PT MAP itu apa, C? PT MAP adalah PT Mitra Adi Perkasa yang di dalam bawahnya itu menaungi banyak banget brand-brand terkenal. Contohnya apa? Ada Zara, Starbucks, Adidas,
ya kan, Skechers, dan masih banyak lagi pastinya. Itu adalah retail-retail yang sudah ada di PT MAP, dan teman-teman kalau misalkan join di kami, teman-teman bisa internship di salah satu store tersebut gitu ya. Teman-teman bisa magang kerja gitu. Nah, lalu juga kita memberikan entrepreneurship skill, yaitu kami ingin teman-teman sebelum lulus dari I3L ataupun ISB, teman-teman punya startup bisnis teman-teman, dan kami akan modali itu semua gitu ya, up to 100 juta untuk satu kelompoknya. Oke, ini cara-caranya ya, namanya kita kalau yayasan mau ngasih dana ke student, pasti kan nggak segampang itu juga ya. Langsung nih 100 juta buat kamu bikin usaha, nggak seperti itu ya. Tapi kan kita harus tahu juga produk apa yang ingin kalian jual, market apa, bisnis plan kalian seperti apa, dan jika sudah semua terpenuhi, kami pasti akan mengeluarkan dana tersebut. Oke. Ini adalah bisnis project yang sudah ada di I3L maupun di ISB ya. Kita kerjasama antara anak bisnis dengan anak I3L. Ada watermelon noodle, itu dibuat dari putihnya semangka teman-teman. Karena kenapa? Karena ternyata diteliti tinggi fibernya. Oke, lalu kita juga punya IBM, International Business Management, dan kami bekerja sama dengan pihak internasional dengan program X-Culture. Di dalamnya ada 72 negara yang join di dalam X-Culture tersebut. Dan semua teman-teman nanti bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi teman-teman bisa punya teman lingkungan lagi di luar I3L ataupun ISB. Bisa berteman dengan orang dari Singapura, bisa berteman dari Jepang, Malaysia, maupun yang lainnya. Oke? Dan kami juga mensupport student kami dengan aplikasi namanya Markstat atau Marketing Strategy. Ini aplikasi adalah seperti business simulation yang harusnya digunakan untuk anak-anak jenjang S2. Tapi kami sudah memberikan buat teman-teman yang masuk ke jenjang S1. Oke, lalu kita juga punya International Applied Accounting. Kami bekerja sama lagi dengan partner university yang sudah terkenal, Oxford Brook University. Untuk apa? Untuk mendapatkan ijazah kalian juga. Jadi nanti setelah lulus dari ISB, teman-teman akan mendapatkan 2 ijazah plus 1 sertifikat profesional ya dari SCCA. Sebuah accounting profesional ya. Nanti teman-teman bisa apply kerja nggak hanya di Indonesia, bisa sampai ke luar negeri, terutama UK gitu. Oke. Lalu selanjutnya kita punya kreatif digital marketing. Di sini nanti teman-teman bisa belajar gimana sih caranya membuat konten yang benar, menjadi misalkan pengen menjadi influencer, gimana caranya biar jadi influencer yang terkenal gitu ya, biar viral seperti apa nih, mau sosial medianya tuh sebenarnya seperti apa sih. Memang kalau misalkan kita lihat nonton dari YouTube, banyak orang-orang yang sudah men-sharekan gitu ya. Nah, tapi kan mereka tidak akan men-sharekan secara detail ya kan. That's why teman-teman harus belajar juga nih di kreatif digital marketingnya kami gitu. Oke, dan kami support juga student kami dengan aplikasi namanya Stuken. Stuken adalah aplikasi yang untuk mensupport sosial media ya, yang sekarang ini kita menggunakan 2 aplikasi, ada Stuken Mimic Pro dan Stuken Mimic Sosial. Oke, lalu selanjutnya setelah teman-teman lulus dari ISB, kami bekerja sama untuk mendapatkan sertifikat profesional teman-teman. Salah satunya kami bekerja sama dengan Google ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan 6 sertifikat profesional di luar dari ijazah teman-teman. Ada dari Google Analytics, Google Ads, HotSuite, HubSpot, MOZ, dan Facebook Certification. Oke. Lalu kalau teman-teman sudah jadi student kami, bisa ngapain aja sih? Seperti yang tadi saya bilang, banyak banget program-program yang bisa teman-teman apply gitu ya. Ada double and triple degree program, thesis abroad, master, internship, student exchange, dan study abroad. Bisa kemana aja? Semua benua saya punya dari benua Eropa, Amerika, Australia, sampai Asia. Yang belum ada saya benua Afrika ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman bisa apply di salah satu partner-partner universitas yang sudah bekerja sama dengan kami kalau di luar negeri. Oke, dan di sini saya mau menawarkan juga kita punya IBM untuk program triple degree. Jadi teman-teman cukup kuliah di Indonesia, di ISB aja, teman-teman akan mendapatkan 3 ijazah sekaligus dari kami, dari ISB, lalu juga dari Jerman, dari IU, dan juga dari UK dan atau London South Bank, gitu ya. Dan ini adalah foto-foto student-student kami yang sudah pergi ke luar negeri, baik mereka mau internship, magang kerja, double degree, ataupun yang lainnya. Oke, dan di sini adalah bentuk partisipan kami untuk mengikuti kompetisi yang ada di luar negeri juga. Jadi kami nggak hanya jago di Indonesia aja, mungkin kita lebih terkenal di luar negeri juga, karena kami mengikuti program-program yang ada di luar negeri. Dan sebelum pandemi, kami mengirim student kami ke Hong Kong dan untuk ikut World Leading Entrepreneurship Program, dan kami mendapatkan juara 2 di sana.
Oke, lalu selanjutnya untuk admission-nya nih, untuk scholarship-nya. Nah, buat teman-teman dari SMA Ignatius Singkawang, saya menawarkan program beasiswa buat teman-teman untuk 4 tahun kuliah. Ya, jadi bukan per semesternya atau semester 3 nanti udah nggak dapat beasiswa lagi gitu ya. Tapi kalau di kami, setiap semester sampai teman-teman lulus selama 8 semester, kita memberikan beasiswa gitu ya. Dan caranya gampang, caranya cukup dengan rapot ya, rapot kelas 10 dan kelas 11 mencapai minimum skornya 75, teman-teman bisa apply langsung ke kami gitu ya. Kalau punya sertifikat gimana, Cek? Punya sertifikat pasti lebih baik lagi. Kita menawarkan beasiswa yang up to 100% untuk sertifikat nasional ataupun misalkan di bidang akademik ya, ataupun di bidang non akademik up to 50% gitu. Oke, mungkin segitu aja informasi dari saya. Tadi saya lihat Kak Riko sepertinya sudah men-sharekan juga ya informasi mengenai I3L pastinya ya. Jadi di sini saya stop share dulu. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Mohon maaf kalau saya terlalu cepat ya. Baik, untuk sesi tanya jawab masih ada 10 menit lagi Ibu. Jadi bagi siswa yang sudah ingin bertanya silakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan. Baik, dari Indriani kelas 12 MIPA 1, silakan Indriani. Selamat siang, nama saya Indriani Kasyawijaya dari 12 MIPA 1. Saya ingin bertanya, pada saat mahasiswa-mahasiswa akan magang, apakah Universitas I3L itu merekomendasikan mahasiswa-mahasiswinya ke perusahaan yang bekerja sama dengan I3L? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya, Indriani ya. Oke, jadi gini. Bagus banget, karena jarang banget anak-anak yang berpikir langsung ke internship gitu ya. Biasanya langsung nanyanya, Ceh, beasiswanya berapa yang bisa dikasih oleh I3L? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Atau misalkan 4 tahun biayanya sebenarnya berapa sih di I3L gitu ya. Nah, jadi kalau di I3L sendiri, kita punya I.O, kita punya international office. Di situ adalah orang-orang yang bekerja, yang membuat I3L bekerja sama dengan pihak luar negeri. Jadi kita punya namanya international office. Nah, nanti pihak international office tersebut akan mengumpulkan data nih. Contoh ya, dari NUS Singapura, mereka butuh 5 student I3L contohnya. Spesifikasinya mereka akan memberikan nih, oh saya butuh anak semester 3, saya butuh anak dari biomedicine, saya butuh anak dari food tech, contohnya seperti itu. Nah, nanti diterima oleh tim I.O ya untuk yang pihak luar negeri. Nah, nanti I.O tersebut akan menginformasikan ke semua student ya. Jadi sistemnya adalah opsional ya buat internship-nya. Kita punya dua tipe internship. Jadi ada yang opsional, ada yang wajib gitu ya. Yang opsional tersebut nanti teman-teman boleh apply dan boleh tidak gitu. Kalau mau apply lebih bagus lagi. Kenapa? Karena nanti saat teman-teman punya peluang tersebut, teman-teman untuk mendapatkan jenjang lebih tinggi lagi itu lebih bagus gitu. Jadi apakah ada direkomendasikan? Ada. Dan informasi juga buat teman-teman bahwa pemiliknya I3L maupun ISB itu adalah salah satu founder dari family dari Kalbe Pharma. Jadi nanti setelah lulus dari I3L, jika Kalbe membuka opportunity untuk open recruitment ya pastinya buat di mereka, teman-teman anak-anak I3L maupun ISB pasti punya peluang lebih besar gitu ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tawaran buat teman-teman ya. Namanya kita mau bekerja pasti tahu dong, oh gajinya maunya berapa ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi apakah bisa? Bisa. Dan itu adalah partner-partner kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Semoga menjawab ya Indriani. Terima kasih pertanyaannya. Baik, berikutnya masih ada pertanyaan kedua Ibu dari Jess kelas 12 MIPA 2. Silakan Jess. Selamat siang Bu, apakah suaranya kedengaran? Terdengar, aman. Ya tadi di bagian bisnis ya, kan ada dipresentasikan diberi project fund sampai 100 juta untuk top 5 siswa. Tapi pertanyaannya kalau misalnya proyek mereka itu gagal, itu tanggungnya gimana? Oke, terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi untuk proyek yang kita memberikan, yang kita siapkan untuk teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman punya proyek dan sudah mengikuti semua, kita akan memberikan dana buat teman-teman up to 100 juta. Nah,
Dan jika teman-teman nanti gagal seandainya, itu adalah pelajaran buat teman-teman. Tidak perlu dikembalikan lagi kepada kami, itu tapi menjadikan pembelajaran. Namanya kita mau bikin bisnis pasti ada jatuh bangun ya, nggak mungkin langsung melesat gitu ya, nggak mungkin. Nah, saya belum percaya hal-hal seperti itu gitu ya. Namanya bisnis pasti jatuh dulu lah ibaratnya gitu ya. Nah, dan itu yang membuat kami anak-anak ISB-nya itu kita memberikan fasilitas tersebut gitu ya. Jadi untuk pembelajaran mereka juga, dan nanti mereka pastinya akan ada mentor dari kampus kami juga. Ada dosen juga yang memanage tersebut. Jadi kalau seandainya gagal, tidak perlu dikembalikan ke kami, tapi seandainya untung gitu ya, nanti akan ada bagi persen ke kami. Kurang lebih 95% buat teman-teman, 5% buat kami. Kurang lebih kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Bagi yang masih ingin bertanya, silahkan bertanya. Mungkin sambil menunggu boleh menambahkan informasi lagi, Ibu. Oke, terima kasih. Informasi juga buat teman-teman bahwa teman-teman dari Singkawang, dari Ignatius khususnya udah ada tiap tahunnya student dari sana ke kami. Tahun lalu kita ada Fieri Lois ya. Nah, itu ngambil bisnis kami ya, kebetulan kreatif digital marketing. Lalu 2 atau 3 tahun sebelumnya itu ada Mesia Lee, kalau teman-teman kenal mungkin saudaranya gitu ya. Nah, itu sudah di kami dan dia belajar mengenai biomedicine gitu. Kalau yang tahun pertama tadi yang Monica Liao itu sudah lulus di kami gitu dan sudah mendapatkan pekerjaan. Dia bekerja kemarin terakhir di GSI Lab. Dia membantu untuk pemeriksaan COVID gitu. Ya, di GSI Lab seperti laboratorium ya untuk pemeriksaan COVID ya, positif negatif. Nah, dia bekerja di sana. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bu untuk tambahannya. Apakah waktunya masih ada, Bu? Atau sudah penutupan? Waktunya masih sekitar 2 menit begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Apakah masih ada siswa yang ingin bertanya? Belum ada, Ibu. Apakah masih mau ditambahkan lagi, Ibu? Masih 2 menit. Oke, kalau dari saya mungkin langsung ke penutupan aja ya, Bu ya, sambil penutupan. Jadi buat teman-teman yang sudah kelas 12 di sini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman pastinya sehat terus ya, sehat terus. Misalkan mau berjumpa dengan saya di I3L, silakan. Mau bertanya-bertanya boleh banget. Saya open 24 jam buat teman-teman ya, kecuali saya lagi tidur ya. Nah, lalu juga semoga nanti lulus dari SMA-nya dengan nilai yang terbaik yang teman-teman bisa berikan ya, pastinya, dan bisa mendapatkan beasiswa juga yang dari perguruan tinggi yang teman-teman inginkan pastinya, dan jurusan yang teman-teman mau juga ya. Pastikan teman-teman dapatkan jurusan sesuai dengan passion teman-teman, jangan ikutan teman-teman yang lain ya, karena itu berbahaya. Oke, kalau gitu terima kasih sebelumnya teman-teman dari SMA Ignatius Singkawang. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa ya, kalau ketemu saya gitu. Oke, untuk bahasa Inggris nih mungkin ada juga yang masih takut karena kita full bahasa Inggris. Nggak perlu khawatir teman-teman. Buktinya kakak kelas kalian yang sudah di kami itu sudah survive ya, masih survive sampai sekarang, dan mereka tidak ada sama sekali kekurangannya gitu ya. Maksudnya dalam artian apakah mereka sampai mundur, nggak ada teman-teman. Itu yang membuat anak-anak I3L sampai sekarang itu ya, mereka bisa survive karena di kami juga kita sistemnya kekeluargaan. Jadi kakak kelas dengan adik kelas itu semua saling membantu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin itu aja Bu. Cukup dari saya. Terima kasih untuk panitia juga. Terima kasih Bu Lucy juga. Sampai jumpa lagi tahun depan. Sehat selalu, stay healthy, stay safe semua. Terima kasih.